Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Suara pengumuman keberangkatan menggema di langit-langit bandara. Tapi yang paling keras di kepala Ana justru satu kalimat yang baru saja ia dengar dari petugas check-in. Maaf, Bu. Tiket atas nama Anda sudah dibatalkan 2 jam lalu. Dunia seolah menyempit. Koper kecil di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Perjalanan dinas itu bukan sekadar perjalanan. Itu presentasi besar yang menentukan kelanjutan proyek perusahaan dan peluang promosi yang selama ini ia perjuangkan diam-diam. Di sebelahnya, Rian berdiri dengan tangan dimasukkan ke saku celana. Wajahnya tenang. Bahkan terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Setahun sudah ia menganggur setelah usaha percetakannya bangkrut. Ia selalu berkata sedang menyusun rencana besar berikutnya. Tetapi rencana itu tak pernah benar-benar ada. Meski begitu, gengsinya sebagai kepala keluarga tak pernah surut. Ada salah sistem kali, kata Rian ringan, seolah ini hanya gangguan kecil. Ana menoleh pelan. Siapa yang punya akses ke email konfirmasi? Tanyanya hati-hati. Sebelum Rian menjawab, suara lain menyela. Memang ibu pikir bisa seenaknya pakai uang suami untuk keluyuran keluar kota? Ana menoleh. Bu Ratna berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Tas tangan tergantung di lengan. Wajahnya keras seperti biasanya. Sejak awal pernikahan, ibu mertua itu selalu memandang Ana dengan campuran curiga dan tidak suka. Terutama setelah tahu gaji Ana lebih besar daripada Rian. Ibu yang batalkan? Suara Ana terdengar lebih lirih dari yang ia inginkan. Ya. Untuk apa perjalanan begitu mahal? Uang itu lebih baik disimpan. Rian sedang tidak kerja. Kamu malah sibuk pamer jabatan. Beberapa orang di antrean menoleh. Ana merasakan panas menjalar dari leher ke wajah. Ia bekerja sebagai supervisor keuangan di perusahaan distribusi nasional. Setiap rupiah yang masuk rekening rumah tangga berasal dari kerja lembur dan tanggung jawabnya. Ia yang membayar cicilan rumah yang kini ditempati juga oleh mertuanya. Ia yang menanggung listrik, air, bahkan kebutuhan harian. Namun di depan umum, Bu Ratna menyebutnya tidak tahu diri. Rian berdeham. Sudah, Bu. Jangan di sini. Nada itu bukan membela Ana. Itu hanya usaha menjaga citra. Ana memandang suaminya. Ia berharap, sekecil apapun, Rian akan berkata, itu uang Ana. Itu pekerjaannya. Tapi yang ia lihat hanya keraguan dan ketidaknyamanan, bukan pembelaan. Saya tidak pakai uang Rian, Bu, kata Ana akhirnya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Itu perjalanan kantor. Semua sudah dianggarkan perusahaan. Bu Ratna mendengus. Kamu pikir kami bodoh? Kalau bukan karena kamu kerja, dari mana uang rumah ini? Jangan merasa paling berjasa. Kalimat itu seperti tamparan. Jadi ini tentang itu. Tentang siapa yang memberi makan siapa. Tentang harga diri yang tergores setiap kali Ana menerima transfer gaji. Beberapa pasang mata kini benar-benar memperhatikan mereka. Ana merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena malu, tetapi karena campuran marah dan sedih yang selama ini ia tekan. Ia menatap Bu Ratna lurus-lurus, lalu menoleh pada Rian. Kalian batalkan ini karena takut saya tak lagi menafkahi kalian, kan? Keheningan menggantung beberapa detik. Rian langsung bereaksi. Wajahnya memerah. Kamu jangan sembarang ngomong. Ana. Lalu apa? Ana bertanya. Suaranya mulai bergetar meski ia berusaha tegas. Setiap kali saya mau maju, selalu ada alasan untuk menahan saya. Sekarang tiket saya dibatalkan tanpa sepengetahuan saya. Bu Ratna melangkah lebih dekat. Jangan kurang ajar. Kamu itu menantu, bukan kepala keluarga. Rian suamimu. Kalimat itu menekan sesuatu di dada Ana. Ia tahu perannya sebagai istri, tapi ia juga tahu realitas yang tak pernah diucapkan. Tanpa penghasilannya,
rumah itu tidak akan bertahan 3 bulan. Rian akhirnya berbicara, kali ini dengan nada lebih keras. Kamu bisa tidak mempermalukan keluarga? Ibu cuma mau kita hemat. Hemat. Kata itu terasa ironis. Ana memandang papan keberangkatan. Waktu check-in sudah lewat. Kesempatan presentasi itu hilang. Ia membayangkan wajah Pak Dimas, atasannya yang selama ini percaya pada kemampuannya. Ia membayangkan kerja keras berbulan-bulan yang kini runtuh hanya karena satu keputusan sepihak. Untuk pertama kalinya, Ana merasa bukan sekadar disabotase secara profesional, tetapi juga dikendalikan dalam hidupnya sendiri. Ia mengangkat koper. Saya pulang dulu. Kamu mau kemana? Rian bertanya tajam. Pulang, jawabnya singkat. Karena jelas saya tidak bisa kemana-mana tanpa izin kalian. Kalimat itu terdengar pahit, bahkan di telinganya sendiri. Bu Ratna mencibir, tapi tidak menjawab. Rian hanya menatapnya, antara marah dan bingung. Langkah Ana terasa berat meninggalkan area keberangkatan. Setiap langkah seperti pengakuan bahwa ia kalah hari ini. Namun di balik rasa kalah itu, tumbuh sesuatu yang baru. Kesadaran kecil bahwa yang dibatalkan bukan hanya tiketnya, tetapi juga batas kesabarannya. Di dalam taksi menuju rumah, ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Dimas masuk. Ana, kamu sudah boarding? Tim klien sudah menunggu. Jari Ana terdiam di atas layar. Ia tahu ia harus menjawab. Ia juga tahu apapun jawabannya akan membuka konsekuensi baru. Dengan napas panjang, ia mengetik. Maaf, Pak. Ada masalah mendadak. Saya tidak bisa berangkat. Setelah pesan terkirim, dadanya terasa kosong. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela taksi. Untuk pertama kalinya, pertanyaan itu muncul jelas dan tidak bisa lagi ia abaikan. Jika ia terus mengalah demi menjaga keharmonisan semu, apalagi yang akan dibatalkan berikutnya? Karirnya? Harga dirinya? Atau dirinya sendiri? Dan untuk pertama kalinya, Ana tidak yakin ia ingin terus diam. Pertanyaan itu terus berputar di kepala Ana bahkan ketika taksi berhenti di depan rumah. Jika ia terus diam, apalagi yang akan dibatalkan dalam hidupnya? Pintu rumah sudah terbuka ketika ia masuk. Suara televisi menyala pelan. Pak Hendra duduk di sofa. Kemeja rumahnya rapi seperti biasa. Kacamata bertengger di ujung hidung. Ayah Rian itu selalu tampak tenang. Tetapi ketenangannya lebih sering berarti menghindari konflik daripada menyelesaikannya. Ana tidak jadi berangkat. Tanyanya tanpa menoleh sepenuhnya, seolah sudah tahu jawabannya. Tidak, Pak. Jawab Ana singkat. Pak Hendra mengangguk kecil. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada simpati. Ia kembali menatap layar televisi, seperti urusan itu bukan sesuatu yang merugikan menantunya. Atau mungkin tidak ingin tahu lebih jauh karena tahu ada perannya di balik pembatalan itu. Beberapa menit kemudian, suara pintu mobil terdengar. Rian dan Bu Ratna masuk bersamaan. Aura tegang langsung memenuhi ruang tamu. Rian berjalan lebih dulu menghampiri Ana. Wajahnya tidak lagi sekadar kesal. Ada luka harga diri yang mengeras menjadi kemarahan. Kamu puas sekarang? Katanya tanpa basa-basi. Ana berdiri tegak. Meski tubuhnya masih lelah. Puas soal apa? Soal mempermalukan ibu di depan orang banyak. Ana menatapnya tidak percaya. Mempermalukan? Tiket saya dibatalkan tanpa izin. Itu bukan mempermalukan. Rian mendengus. Ibu cuma mau jaga keuangan keluarga. Kamu tidak perlu menuduh macam-macam. Macam-macam. Ana hampir tertawa. Tapi yang keluar hanya napas berat. Itu perjalanan kantor. Rian. Bukan liburan. Bu Ratna masuk ruang tamu dengan langkah tegas. Sudah. Rian. Percuma bicara kalau dia sudah merasa paling benar. Kata, dia, diucapkan seperti Ana bukan bagian dari keluarga ini. Pak Hendra berdeham pelan. Masih duduk. Sudahlah. Jangan ribut. Kalimat itu terdengar netral,
Tapi bagi Ana justru terasa seperti pembiaran. Ia tahu Pak Hendra menikmati kenyamanan hidup yang ia biayai. Ia tahu ayah mertuanya paham dari mana uang listrik dan cicilan rumah berasal. Namun seperti biasa, pria itu memilih diam demi menjaga ketenangan semu. Rian melangkah lebih dekat. Kamu bisa tidak berhenti menyinggung soal nafkah itu? Saya ini suami kamu. Aku tidak pernah menyinggung sebelum hari ini, jawab Ana pelan, suaranya lebih terkendali sekarang. Tapi hari ini, karierku diganggu. Itu bukan soal gengsi, Rian. Itu soal tanggung jawab. Rian menepuk meja dengan telapak tangan. Tanggung jawab? Tanggung jawab istri itu jaga suami dan keluarganya, bukan cari pengakuan di luar. Kalimat itu seperti garis yang jelas. Ini bukan lagi tentang tiket, melainkan tentang posisi. Ana merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Kemarahan yang tadi panas kini mengendap menjadi kesadaran dingin. Selama ini ia selalu berusaha menenangkan Rian ketika ia gagal wawancara kerja. Ia menahan diri ketika Bu Ratna menyindirnya pulang terlalu malam karena lembur. Ia menyumbang uang tanpa pernah mencatatnya sebagai utang. Ia pikir itu bagian dari kompromi dalam pernikahan. Tapi hari ini, kompromi itu terasa sepihak. Aku tidak mencari pengakuan, katanya perlahan. Aku cuma bekerja. Bekerja sampai lupa diri, potong Bu Ratna. Sejak kamu naik jabatan, kamu makin berani melawan. Ana menatap mertuanya. Melawan atau mempertahankan diri, Bu? Suasana menjadi hening. Rian terlihat semakin terpojok, dan justru itu membuatnya lebih keras. Kalau kamu merasa terbebani, bilang saja, ucap Rian. Jangan lempar-lempar tuduhan seolah kami ini hidup dari belas kasihanmu. Kata-kata itu menancap dalam. Bukan karena isinya, tapi karena penolakannya terhadap realitas. Ana ingin berteriak bahwa bukan belas kasihan. Itu tanggung jawab bersama yang tak pernah benar-benar dibagi. Namun ia sadar, semakin ia memaksa, semakin Rian akan merasa direndahkan. Ia menarik napas panjang. Aku capek. 3 kata itu keluar tanpa rencana. Rian terdiam sesaat. Capek apa? Capek harus selalu kuat, jawab Ana, lebih jujur dari yang pernah ia izinkan pada dirinya sendiri. Tak ada yang langsung menanggapi. Pak Hendra akhirnya berdiri, mematikan televisi. Sudah malam. Selesaikan baik-baik. Lagi-lagi netral. Lagi-lagi aman. Ana memandang ketiga orang itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa menjadi bagian dari lingkaran itu. Ia merasa seperti penyedia fasilitas yang kebetulan tinggal serumah. Ia mengambil koper yang tadi ia letakkan di dekat pintu. Rian mengerutkan kening. Kamu mau kemana lagi? Aku butuh udara. Kamu mau kabur dari masalah? Rian menahan nadanya agar tidak terdengar seperti membentak. Ana menatapnya lurus. Kalau aku ingin kabur, aku sudah pergi tadi pagi. Kalimat itu menggantung. Ia tidak benar-benar tahu kemana akan pergi. Tapi ia tahu jika tetap di ruang itu, ia akan terus diposisikan sebagai pihak yang salah. Tanpa menunggu jawaban, Ana melangkah keluar rumah dengan koper di tangannya. Ia tidak memesan taksi kali ini. Ia berjalan menyusuri jalan kompleks yang mulai sepi. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa kesunyian yang aneh. Selama ini ia selalu menjadi sandaran, tempat Rian bersandar ketika gagal, tempat Bu Ratna meminta, tempat Pak Hendra menikmati hasil. Tapi malam ini, ketika ia butuh sandaran, tidak ada siapapun yang berdiri di sisinya. Kesadaran itu tidak lagi membuatnya marah. Justru membuatnya kosong. Ponselnya bergetar. Nama Rian muncul di layar. Ana menatapnya lama sebelum menekan tombol diam. Ia belum siap kembali hanya untuk dipatahkan lagi. Ia berhenti di depan minimarket 24 jam di ujung jalan. Lampu terang dari dalam kontras dengan pikirannya yang gelap. Ia duduk di bangku kecil dekat pintu, koper di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia mempertimbangkan satu hal yang dulu terasa tabu,
bagaimana jika ia berhenti menjadi penopang utama tanpa persetujuan mereka? Pertanyaan itu berbahaya. Konsekuensinya besar. Ana membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia menatap rekening bersama yang selama ini ia isi hampir sendirian. Jariku sempat ragu. Lalu, dengan napas yang tidak stabil, ia mulai memindahkan sebagian dana ke rekening pribadinya. Rekening yang jarang ia sentuh karena merasa tidak enak hati. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk menjadi pernyataan kecil. Setelah transfer berhasil, jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena takut kehilangan uang, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Dan ia tahu, keputusan kecil malam ini bisa memicu badai yang jauh lebih besar di rumah itu. Notifikasi transfer yang semalam ia lakukan masih terbayang jelas ketika Ana membuka pintu rumah pagi itu. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah dinding-dinding ikut mengetahui keputusan kecil yang ia ambil. Rian sudah duduk di meja makan. Cangkir kopi di depannya masih mengepul, tetapi wajahnya dingin. Bu Ratna berdiri di dapur, sengaja membiarkan suara sendok beradu dengan piring terdengar lebih keras dari perlu. Pak Hendra membaca koran. Seperti biasa, seakan rumah ini tidak sedang retak. "Kamu baru pulang?" tanya Rian tanpa menatapnya. "Aku cuma keluar sebentar," jawab Ana, meletakkan tas kerjanya pelan. "Kamu tahu ibu semalaman kepikiran?" Rian melanjutkan, suaranya terkontrol tapi tajam. "Kamu terlalu sibuk dengan dunia kamu sendiri sampai lupa menghormati orang tua." Kalimat itu tidak diteriakkan, tapi menghantam lebih dalam. Ana menarik kursi dan duduk. "Menghormati bukan berarti membiarkan keputusan sepihak merusak pekerjaanku." Rian menggeleng. "Ini yang aku maksud. Kamu selalu kembali ke pekerjaan. Seolah-olah itu lebih penting dari keluarga." Bu Ratna menyahut dari dapur. "Sejak kamu jadi supervisor, kamu makin tinggi hati, Ana." Ana menahan napas. Ia ingin membela diri, tetapi ia mulai menyadari pola yang sama. Setiap kali ia mempertahankan haknya, itu diputar menjadi sikap tidak hormat. "Waktu usaha kamu bangkrut, aku tidak pernah menyalahkan," ucap Ana pelan pada Rian. "Aku yang bilang kita bisa bangkit sama-sama." Rian tersentak sedikit, seolah bagian itu tidak ingin diungkit. Ingatan itu datang tanpa diminta. Malam setelah percetakan Rian resmi tutup, ia menangis di pangkuan Ana. Pria itu berjanji hanya butuh waktu sebentar untuk menyusun ulang rencana. Ia bersumpah akan bekerja apa saja sementara, asal tidak terlalu jauh dari bidangnya. Ana mempercayainya. Ia bahkan menawarkan tabungannya untuk membantu. Namun bulan berganti bulan. Rian lebih banyak membicarakan rencana daripada menjalankannya. Ia menolak pekerjaan sementara karena merasa tidak sesuai level. Sementara itu, Ana menambah jam lembur. "Aku cuma butuh waktu," kata Rian dulu. "Waktu itu kini sudah setahun. Aku tidak lupa menghormati orang tua." Ana kembali ke percakapan sekarang. "Aku cuma ingin dihormati juga." Rian berdiri dari kursinya. "Jadi sekarang kamu merasa tidak dihormati?" Ana tidak menjawab langsung. Ia melihat Pak Hendra yang masih pura-pura membaca, dan Bu Ratna yang kini menatapnya dengan sorot tidak suka. Ia sadar, selama ini ia takut satu hal, dicap istri durhaka. Takut dianggap perempuan yang tidak tahu diri karena berpenghasilan lebih. Takut dicap membangkang hanya karena punya pendapat. Ketakutan itu membuatnya sering menahan diri. Mengalah. Mengganti kata-kata yang terlalu tegas menjadi lebih lunak. Tapi pagi ini, ia merasa kelelahan itu berbeda. Bukan lagi sekadar lelah fisik, melainkan lelah mempertahankan citra agar tetap diterima. "Aku kerja bukan untuk melawan siapapun," katanya akhirnya. "Aku kerja supaya rumah ini tetap jalan." "Rumah ini tetap jalan karena kita keluarga," potong Rian. "Bukan karena kamu sendiri." Kalimat itu terdengar benar di permukaan, tapi kosong di dalam. Ana berdiri. "Aku harus ke kantor." Ia tahu jika percakapan itu diteruskan,
Yang muncul hanya tuduhan baru. Ia memilih pergi bukan karena kalah, melainkan karena sadar diskusi itu tidak akan membuahkan pemahaman. Di kantor, langkahnya terasa otomatis. Meja kerjanya rapi seperti biasa. Namun pikirannya penuh. Maya sudah duduk di kursinya ketika Ana masuk ruangan. Sahabat sekaligus rekan kerjanya itu langsung mengangkat wajah, membaca sesuatu dari ekspresi Ana. "Kamu tidak jadi berangkat kemarin," ujar Maya pelan. Ana mengangguk. "Ada apa?" Biasanya Ana menjawab singkat. Tapi hari itu, kata-kata keluar lebih panjang dari yang ia rencanakan. Ia menceritakan pembatalan tiket, perdebatan di bandara, tuduhan tidak hormat, janji Rian yang tak pernah ditepati. Maya mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengernyit. "Nah," kata Maya akhirnya, suaranya hati-hati. "Kamu sadar tidak kalau setiap kali kamu berdiri untuk diri sendiri, kamu dibuat merasa bersalah?" Ana terdiam. "Mereka memindahkan fokusnya," lanjut Maya. "Dari tiket, jadi soal hormat. Dari uang, jadi soal istri yang lupa diri. Itu bukan kebetulan." Ana ingin menyangkal. Ingin berkata bahwa Rian hanya sedang sensitif. Bahwa Bu Ratna memang keras tapi tidak jahat. Namun jauh di dalam, ia tahu Maya tidak sepenuhnya salah. "Aku cuma tidak mau dianggap istri durhaka," bisiknya. Maya menatapnya lembut. "Menjaga diri bukan durhaka." Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang. Sepanjang siang, Ana bekerja dengan pikiran bercabang. Setiap angka di layar terasa seperti pengingat bahwa ia mampu. Bahwa ia kompeten. Bahwa dunia di luar rumah mengakuinya tanpa syarat hormat yang berat sebelah. Namun semakin ia menyadari kemampuannya, semakin jelas pula rasa sakitnya. Selama ini, ia bukan hanya takut kehilangan keluarga. Ia takut kehilangan identitas sebagai istri baik. Sore menjelang ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Rian masuk. "Kita bicara malam ini. Jangan lari lagi." Ana menatap layar itu lama. Ada tekanan dalam kalimat tersebut. Seolah ia yang melarikan diri, bukan yang mencoba bertahan. Ia menghela napas. Malam ini akan jadi percakapan yang tidak bisa lagi ia hindari. Dan untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan satu kemungkinan yang dulu tidak pernah berani ia pikirkan. Bagaimana jika untuk dihormati, ia harus siap tidak disukai? Pertanyaan itu menekan dadanya, tapi juga membuka ruang kecil yang menakutkan. Ruang untuk memilih sikap yang lebih tegas. Ana mematikan layar ponselnya dan kembali bekerja, sadar bahwa apapun yang terjadi malam ini, ia tidak ingin lagi berbicara hanya untuk menyenangkan. Dan itu, baginya, adalah keputusan kecil yang paling berisiko sejauh ini. Keputusan kecil untuk tidak lagi berbicara hanya demi menyenangkan orang lain terasa jauh lebih berat ketika malam itu tiba. Ana baru saja meletakkan tas kerjanya ketika Bu Ratna memanggil dari ruang tamu. Suaranya terdengar biasa, tetapi ada nada tegas yang tidak bisa diabaikan. "Ana, duduk sebentar. Kita perlu bicara." Rian sudah duduk di sebelah ibunya. Pak Hendra berada di kursi tunggal, seperti biasa mengambil posisi aman, cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk tidak terlibat. Ana duduk perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu percakapan ini bukan sekadar soal kemarin. Bu Ratna membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Setelah kejadian di bandara itu, Ibu pikir kita perlu atur ulang keuangan keluarga." Ana terdiam, menunggu kelanjutannya. "Supaya tidak ada lagi pengeluaran yang tidak perlu," lanjut Bu Ratna, "lebih baik kartu ATM kamu dipegang Rian saja. Demi keamanan keluarga." Kalimat itu diucapkan lembut, hampir terdengar seperti saran bijak. Namun Ana menangkap sesuatu yang lebih dalam, keinginan untuk mengendalikan. Rian menambahkan, "Bukan berarti kamu tidak dipercaya. Cuma supaya semua lebih terkoordinasi." Terkoordinasi. Ana menatap mereka bergantian. "Semua tagihan selama ini sudah terkoordinasi, kan?" Bu Ratna tersenyum tipis. "Justru karena kamu pegang semua,
Kamu jadi merasa paling berhak. Itu tidak sehat untuk rumah tangga. Jadi ini bukan hanya soal uang. Ini soal posisi. Ana merasakan panas di telapak tangannya, tetapi ia mengingat keputusan semalam. Ia tidak akan lagi berbicara dengan nada defensif. Ia harus jernih. Aku tidak pernah merasa paling berhak, katanya pelan. Aku cuma menjalankan tanggung jawab. Sebagai istri, potong Bu Ratna cepat, tanggung jawabmu juga menyerahkan kendali pada suami. Rian duduk lebih tegak, seperti kalimat itu mengembalikan wibawanya. Ana memandang suaminya. Ia ingin melihat keraguan di sana, atau setidaknya pengertian. Tapi yang ia temukan justru kebanggaan yang rapuh. Kebanggaan yang perlu ditegakkan dengan cara mengambil alih sesuatu. Aku tidak nyaman menyerahkan kartu ATM, ujar Ana akhirnya. Suaranya tetap tenang. Bukan karena tidak percaya, tapi karena sistem keuangan kita selama ini berjalan baik. Sunyi beberapa detik. Rian langsung bereaksi. Jadi kamu tidak percaya aku bisa mengatur? Aku tidak bilang begitu. Tapi itu maksudnya. Nada Rian meninggi. Pak Hendra berdeham pelan, namun tetap tidak berpihak. Bu Ratna memandang Ana dengan tatapan yang lebih tajam. Kamu lihat? Karena kamu terlalu bebas pegang uang, kamu jadi berani membantah suami. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Ana menyadari bagaimana pembicaraan selalu diputar. Setiap batas yang ia buat dianggap pembangkangan. Ia menarik napas panjang. Aku tidak membantah. Aku cuma ingin transparansi dua arah. Kalau memang mau ubah sistem, kita duduk dan hitung bersama. Rian berdiri tiba-tiba. Tidak perlu dihitung segala. Aku ini kepala keluarga. Dan disitulah letaknya. Bukan soal ATM. Bukan soal keamanan. Ini soal simbol. Ana tidak menjawab lagi. Ia tahu jika ia terus mempertahankan argumennya, Rian akan merasa dipermalukan di depan orang tuanya. Tapi jika ia menyerahkan bukan hanya kartu, melainkan kendali atas hasil kerja kerasnya. Aku perlu waktu pikir, katanya pelan. Kalimat itu membuat Bu Ratna menghela napas panjang penuh ketidaksetujuan. Malam itu berakhir tanpa kesepakatan, tapi juga tanpa perdamaian. Ana masuk kamar dengan perasaan yang lebih berat daripada kemarin. Kini jelas, ia sedang ditekan untuk menyerahkan kontrol. Keesokan harinya di kantor, Ana datang lebih awal dari biasanya. Ia berharap kesibukan bisa meredam pikirannya. Namun belum 1 jam ia duduk, sekretaris memanggilnya. Pak Dimas minta ke ruangannya. Pak Dimas adalah atasan langsung Ana, pria yang dikenal profesional dan jarang mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Ia selalu menilai berdasarkan hasil. Ana mengetuk pintu. Masuk. Pak Dimas duduk di belakang meja. Map proyek terletak di depannya. Ekspresinya tidak marah, tapi serius. Ana, saya perlu penjelasan, katanya langsung. Klien kemarin cukup kecewa. Mereka menunggu kamu. Ana menelan ludah. Saya minta maaf, Pak. Ada situasi keluarga yang mendadak. Pak Dimas menatapnya beberapa detik. Saya tahu kamu bukan tipe yang membatalkan tanpa alasan kuat. Tapi kamu juga tahu proyek ini sensitif. Saya tahu, jawab Ana jujur. Pak Dimas menyandarkan punggung. Kamu kandidat kuat untuk posisi manajer regional. Tapi posisi itu butuh stabilitas. Saya harus yakin kamu bisa hadir saat dibutuhkan. Kata-kata itu tidak kasar, tetapi jelas. Ini bukan sekadar satu perjalanan yang gagal. Ini soal reputasi. Ana merasakan sesuatu mengeras di dalam dadanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat pembatalan tiket itu dari sudut berbeda. Bukan hanya penghinaan di depan umum. Bukan hanya persoalan harga diri di rumah. Itu adalah sabotase terhadap masa depannya. Ia mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Itu tidak akan terulang.
Keluar dari ruangan itu, langkah Ana terasa berbeda. Ada campuran takut dan marah yang lebih tajam dari sebelumnya. Jika ia menyerahkan kartu ATM, bukan hanya uang yang akan berpindah tangan. Ia akan memberi ruang lebih besar bagi mereka untuk menentukan batas geraknya. Di meja kerjanya, ponselnya bergetar. Pesan dari Rian masuk. Kita selesaikan soal ATM malam ini. Jangan bikin aku terlihat lemah di depan orang tua. Ana menatap layar itu lama. Jadi ini tentang terlihat kuat. Ia membuka aplikasi perbankan lagi. Kali ini bukan untuk memindahkan dana, melainkan untuk melihat detail transaksi dan akses. Ia mulai mengganti beberapa pengaturan keamanan, memastikan tidak ada perubahan tanpa persetujuannya. Tindakan kecil. Diam-diam. Tapi tegas. Tangannya sedikit gemetar saat menyimpan perubahan itu. Ana sadar, langkah ini bisa memicu pertengkaran yang lebih besar. Namun ia juga sadar sesuatu yang lebih penting. Jika ia tidak melindungi ruangnya sekarang, ia mungkin tidak akan punya ruang sama sekali. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai bersiap melawan dengan tenang. Perubahan pengaturan keamanan rekening itu masih terasa seperti rahasia kecil yang berdenyut di saku Ana ketika ia pulang malam itu. Ia tahu langkahnya diam-diam, tapi bukan tanpa alasan. Ia sedang menjaga sesuatu yang selama ini terlalu mudah diambil alih. Namun ketenangan tipis itu tidak bertahan lama. Rian sudah menunggunya di ruang tamu. Tidak ada televisi menyala. Tidak ada suara dapur. Bu Ratna dan Pak Hendra duduk di kursi masing-masing, seolah ini pertemuan resmi keluarga. Kita bicara sekarang, kata Rian tanpa sapaan. Ana meletakkan tasnya perlahan. Tentang ATM. Bukan cuma itu, jawab Rian. Aku sudah pikirkan matang-matang. Aku mau mulai usaha lagi. Ana menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. Usaha apa? Distribusi alat tulis. Aku sudah survei sedikit. Pasarnya masih ada. Sedikit. Kata itu membuat Ana waspada. Berapa modal yang kamu butuhkan? Tanyanya hati-hati. Rian menyebut angka yang membuat napas Ana tercekat. Jumlah itu bukan kecil. Itu hampir setara dengan tabungan darurat mereka. Bu Ratna langsung menyambung. Ini kesempatan Rian bangkit. Masa kamu tidak mau bantu suami sendiri? Ana tidak menjawab ibu mertuanya. Ia tetap menatap Rian. Ada proposalnya? Rincian perhitungan biaya, proyeksi keuntungan, risiko. Sunyi sejenak. Ana, nada Rian berubah, lebih dingin. Kamu pikir aku ini tidak bisa hitung-hitungan? Aku tidak bilang begitu. Aku cuma ingin lihat rencananya. Supaya kita tahu uangnya tidak sia-sia. Sia-sia? Ulang Rian tajam. Kata itu seperti menyulut bara kecil yang sudah ada. Pak Hendra akhirnya berbicara. Suaranya rendah tapi jelas. Zaman dulu, istri itu mendukung suami tanpa banyak tanya. Bukan menginterogasi. Ana merasakan tekanan itu datang dari dua arah. Dari suami yang ingin membuktikan diri, dan dari ayah mertua yang memegang nilai lama tentang peran perempuan. Aku tidak menginterogasi, jawab Ana pelan. Aku cuma ingin memastikan semuanya jelas. Jelas buat siapa? Tanya Rian. Buat kamu saja. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapan Rian. Bukan hanya marah, tapi tersinggung. Seolah permintaan rincian itu adalah serangan terhadap harga dirinya. Ana menelan ludah. Ia ingat percetakan dulu. Ia ingat bagaimana Rian terlalu cepat menyewa tempat besar tanpa menghitung arus kas. Ia ingat bagaimana ia diam waktu itu, percaya pada semangat suaminya. Dan ia juga ingat bagaimana akhirnya ia yang membayar utang. Aku ingin usaha ini berhasil, katanya pelan. Karena kalau gagal lagi, kita semua yang terdampak. Kita atau kamu? Rian membalas cepat. Pertanyaan itu membuat dada Ana sesak. Selama ini, setiap kegagalan finansial memang lebih berat ia tanggung.
Tapi menyebutnya sekarang akan terdengar seperti menghitung jasa. Bu Ratna menggeleng pelan. Kalau dari awal kamu percaya dan tidak terlalu menekan, mungkin Rian sudah lama bangkit. Tekanan. Jadi sekarang kegagalan Rian juga karena dirinya? Ana merasa lelah. Tapi bukan lelah seperti sebelumnya. Ini lelah yang membuat pikirannya justru lebih tajam. Aku tidak menolak, katanya akhirnya. Aku cuma ingin lihat rencana tertulis. Kalau memang matang, aku akan bantu. Rian berdiri. Aku tidak butuh persetujuan seperti karyawan mengajukan proposal ke atasan. Perbandingan itu menyakitkan. Tapi jujur, di meja makan ini, Ana memang diposisikan seperti pihak yang mengontrol dana, bukan sebagai pasangan setara. Pak Hendra mengangguk kecil pada Rian. Harga diri laki-laki itu penting. Ana memandang mereka satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah mendukung berarti menutup mata? Apakah menjadi istri baik berarti membiarkan keputusan besar diambil tanpa perhitungan? Jika ia menyerahkan uang itu tanpa rencana, ia mungkin dianggap patuh. Jika ia meminta kejelasan, ia dianggap meragukan. Pilihan apapun tetap membuatnya salah. Rian berjalan mendekat. Aku butuh uang itu minggu ini. Temanku sudah siap jadi partner. Siapa? Tanya Ana refleks. Rian terdiam sesaat. Ya, teman lama. Kamu tidak kenal. Jawaban itu justru menambah kegelisahan. Aku hanya ingin satu hal, kata Ana. Suaranya kini lebih tegas dari sebelumnya. Tulis rencananya. Detail. Modal, biaya operasional, pembagian hasil. Kita duduk dan bahas bersama. Bu Ratna menghela napas panjang. Kamu lihat? Semua harus lewat persetujuan dia. Rian menatap Ana lama. Baik. Kalau itu yang kamu mau. Nada itu bukan setuju dengan lapang dada. Itu nada orang yang merasa dipaksa. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang menggantung. Di kamar, Ana duduk sendirian. Ia membuka kembali catatan keuangannya. Angka-angka itu terasa seperti garis pertahanan terakhirnya. Ia sadar, jika Rian benar-benar menyusun proposal, mungkin itu tanda ia mulai serius. Tapi jika tidak, tekanan akan semakin besar. Ana menatap rekening tabungannya yang kini sebagian sudah ia amankan. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya memikirkan bagaimana mendukung suami. Ia mulai memikirkan bagaimana melindungi dirinya jika dukungan itu berubah menjadi jebakan. Dan pikiran itu, meski masih samar, terasa seperti langkah kecil menuju wilayah yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Wilayah di mana ia tidak lagi menempatkan dirinya di urutan terakhir. Ia mematikan lampu dengan satu keputusan yang berisiko di dalam hati. Jika tidak ada rencana yang jelas, ia tidak akan menyerahkan uang itu. Apapun konsekuensinya. Keputusan Ana untuk tidak menyerahkan uang tanpa rencana matang belum juga diuji, tetapi tekanannya sudah terasa dari berbagai arah. Proposal yang ia minta belum juga muncul. Setiap kali ia menyinggungnya, Rian menjawab singkat, lagi disusun. Nada itu selalu defensif, seolah permintaan Ana adalah beban tambahan, bukan bentuk dukungan. Di kantor, Ana duduk berhadapan dengan Maya di ruang istirahat. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Kamu kurang tidur lagi, kata Maya pelan, menutup laptopnya. Masih soal usaha Rian. Ana mengangguk. Ia menceritakan tuntutan modal besar tanpa rincian jelas, tekanan di meja makan, dan sindiran Pak Hendra tentang istri yang seharusnya tidak banyak bertanya. Maya menghela napas panjang. Nah, ini bukan cuma soal uang. Ini tekanan finansial dan psikologis sekaligus. Kamu dipaksa merasa bersalah hanya karena minta kejelasan. Aku cuma tidak mau jatuh di lubang yang sama, jawab Ana. Dan itu masuk akal, tegas Maya. Tapi kamu sadar tidak? Kamu sekarang bukan hanya memikirkan bisnisnya gagal atau tidak. Kamu takut kehilangan kendali atas hidupmu. Kalimat itu membuat Ana terdiam. Selama ini ia menyebutnya sebagai kehati-hatian.
Tapi mungkin benar. Yang ia jaga bukan hanya saldo rekening, melainkan ruang untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Kalau kamu terus ditekan begini, lama-lama kamu bisa merasa bersalah untuk hal yang bukan salahmu, lanjut Maya. Itu tidak sehat. Ana menunduk. Ia tidak ingin melihat dirinya sebagai korban. Ia masih percaya Rian bukan orang jahat. Ia hanya terluka oleh kegagalannya sendiri. Tapi luka itu kini mulai melukai orang lain. Sore itu, sebelum pulang, ponsel Ana berdering. Nomor tak dikenal. Assalamualaikum. Ana. Ini Tante Sari. Ana langsung mengenali suara itu. Kakak sepupu Bu Ratna yang sering hadir di acara keluarga dan terkenal gemar mencampuri urusan orang lain. Iya, Tante. Jawab Ana hati-hati. Kamu sekarang sibuk sekali. Ya? Sampai-sampai Rian mau usaha pun dipersulit. Jantung Ana berdegup lebih cepat. Maksud Tante? Ibu kamu cerita. Katanya sejak naik jabatan, kamu jadi hitung-hitungan sekali. Suami sendiri diminta proposal segala. Ana merasakan darahnya mendidih, tapi ia menahan nada suaranya tetap sopan. Saya cuma ingin semuanya jelas. Tante. Laki-laki itu butuh didukung, bukan diuji. Jawab Tante Sari sebelum akhirnya menutup percakapan dengan nasihat panjang tentang istri yang baik. Telepon terputus, tetapi efeknya tertinggal. Jadi Bu Ratna menyebarkan cerita. Malam itu di rumah, suasana lebih dingin dari biasanya. Rian duduk sambil memainkan ponsel. Wajahnya kaku. Kamu cerita ke Maya? Tanyanya tiba-tiba tanpa menatap. Aku cerita soal pekerjaanku. Kenapa? Karena sekarang keluarga besar tahu aku tidak dipercaya istri sendiri. Ana menatapnya tajam. Aku tidak pernah cerita ke keluarga besar. Rian mendengus. Ibu malu. Orang-orang tanya kenapa aku belum mulai usaha. Sekarang mereka pikir aku tidak mampu. Ana terdiam. Jadi ini bukan hanya tentang uang lagi. Ini tentang reputasi di mata keluarga besar. Kamu tahu tidak rasanya dianggap tidak bisa menafkahi. Suara Rian lebih rendah sekarang, tapi syarat emosi. Ana ingin berkata bahwa ia juga tahu rasanya dianggap tidak tahu diri. Tapi ia menahan diri. Aku tidak pernah bilang kamu tidak mampu, ucapnya pelan. Aku cuma ingin semuanya dipikirkan matang. Kamu selalu pakai logika, balas Rian. Kadang suami butuh kepercayaan, bukan audit. Kata audit itu terdengar seperti sindiran tajam pada profesinya. Ana menyadari sesuatu yang membuat dadanya berat. Apapun yang ia lakukan, akan selalu dianggap sebagai ancaman bagi harga diri Rian. Malam itu, setelah semua masuk kamar masing-masing, Ana duduk sendirian di ruang makan dengan laptop terbuka. Ia membuka kembali daftar tabungannya. Angka-angka itu kini terasa seperti benteng terakhir. Ia teringat ucapan Maya, tekanan ini tidak sehat. Ia juga teringat suara Tante Sari yang mewakili cerita yang kini beredar di keluarga besar, bahwa ia pelit, berubah, tidak mendukung suami. Stigma itu menyakitkan. Ia tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan hormat pada suami. Ia selalu berusaha menjadi istri yang tidak membangkang. Tapi sekarang ia mulai bertanya, apakah menjadi baik berarti harus membiarkan diri dimanfaatkan? Tangannya bergerak pelan membuka rekening lain yang selama ini ia gunakan untuk dana pribadi kecil-kecilan. Ia memindahkan sebagian lagi dari tabungan utama ke rekening itu. Tidak terlalu besar agar tidak langsung terlihat. Cukup untuk membuatnya punya pegangan jika keadaan memburuk. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu jika Rian mengecek dan menemukan perubahan saldo, pertengkaran besar bisa terjadi. Ia juga tahu Bu Ratna akan menggunakannya sebagai bukti bahwa ia memang tidak tulus. Namun untuk pertama kalinya, rasa takutnya tidak sepenuhnya menguasai. Ia menatap layar sampai notifikasi transfer berhasil muncul. Bukan karena ia ingin meninggalkan siapapun, tapi karena ia mulai sadar, jika ia tidak menjaga dirinya sendiri sekarang, mungkin tidak ada lagi yang bisa ia jaga nanti. Laptop ditutup perlahan. Dari kamar, ia mendengar suara Rian batuk kecil.
Suara yang dulu selalu membuatnya segera menghampiri. Malam itu, Ana tetap duduk beberapa detik lebih lama. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sedang belajar membedakan antara peduli dan menyerah. Malam sebelumnya, Ana hampir tidak tidur. Keputusan kecilnya memindahkan sebagian tabungan ke rekening terpisah terasa seperti dosa yang tak bisa diakui. Setiap kali mendengar pintu kamar berderit atau langkah Rian di lorong, jantungnya melonjak, seolah ia tertangkap basah melakukan pengkhianatan. Padahal yang ia lindungi hanyalah dirinya sendiri. Pagi itu, ia duduk di meja makan dengan mata sembab. Rian sudah lebih dulu di ruang tamu, memainkan ponsel tanpa benar-benar membacanya. Diam di antara mereka bukan lagi tenang, melainkan berat, seperti udara yang kekurangan oksigen. Aku ada rapat dengan Pak Dimas siang ini, kata Ana akhirnya, mencoba terdengar netral. Rian tidak menoleh. Iya. Tak ada pertanyaan, tak ada minat. Hanya jarak yang makin terasa seperti dinding. Di kantor, ruangan Pak Dimas selalu terasa berbeda. Tenang, rapi, tanpa aroma emosi yang mengambang. Sebagai atasan langsung Ana, ia dikenal profesional dan objektif. Ia tidak pernah mencampur-adukan penilaian kerja dengan urusan pribadi, dan itu membuat Ana merasa aman sekaligus dinilai secara jujur. Ana, duduk, ucapnya singkat. Ana duduk dengan punggung tegak. Ia terbiasa menghadapi evaluasi, tapi ada nada berbeda dalam panggilan kali ini. Kinerja kamu 6 bulan terakhir sangat baik. Proyek klien regional kemarin, meski ada kendala di awal, kamu selesaikan dengan standar di atas ekspektasi. Ana menahan napas. Pujian dari Pak Dimas bukan basa-basi. Perusahaan sedang mempertimbangkan restrukturisasi divisi. Kami butuh orang yang bisa memimpin cabang baru di Surabaya untuk sementara. Nama kamu masuk dalam daftar kandidat promosi. Dunia Ana seperti berhenti sepersekian detik. Promosi. Cabang baru. Surabaya. Ini posisi manajerial. Tapi konsekuensinya, kamu harus siap ditempatkan luar kota selama minimal 1 tahun. Setelah itu bisa kembali atau dipermanenkan, tergantung evaluasi. Seketika, ruang rapat itu terasa lebih luas, lebih terang. Ini bukan sekadar kenaikan jabatan. Ini pintu. Boleh saya pikirkan, Pak? Suara Ana terdengar lebih pelan dari yang ia kira. Tentu. Tapi kami butuh jawaban dalam seminggu. Ini kesempatan besar. Ana, tidak semua orang mendapatkannya. Ia mengangguk. Saat keluar dari ruangan, langkahnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena ada harapan. Berat karena ia tahu, di rumah, keputusan ini bukan hanya tentang karir. Ini tentang kekuasaan. Sore itu, Ana menyampaikan kabar tersebut dengan hati-hati. Ia memilih waktu setelah makan malam, ketika Bu Ratna sudah masuk kamar dan televisi dimatikan. Ia ingin pembicaraan ini hanya antara dirinya dan Rian. Aku dapat tawaran promosi, katanya perlahan. Rian mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, matanya benar-benar fokus pada Ana. Promosi. Perusahaan mau buka cabang baru di Surabaya. Aku dipertimbangkan jadi manajer sementara di sana. Kening Rian langsung berkerut. Sementara. 1 tahun. Mungkin lebih cepat kalau evaluasinya bagus. Sunyi menyusup. Bukan sunyi ragu, tapi sunyi yang mengeras. Kamu mau? Tanya Rian. Ana menarik napas. Aku melihat ini sebagai kesempatan. Rian tertawa kecil, tanpa humor. Kesempatan buat apa? Ninggalin rumah? Ninggalin suami? Bukan begitu. Ana mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Ini perkembangan karir. Kita juga bisa atur. Aku pulang tiap bulan. Atau apa? Potong Rian tajam. Atau aku ikut kamu? Jadi suami yang numpang hidup di kota orang karena istrinya lebih sukses. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku tidak pernah bilang begitu. Tapi itu kenyataannya, kan?
Nada Rian meninggi. Orang-orang sudah bilang aku nggak kerja tetap. Sekarang kamu mau jadi manajer luar kota? Kamu pikir aku ini apa? Ana merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Dulu, ia akan langsung meminta maaf. Menenangkan. Menarik diri. Kini, yang ia rasakan justru kejelasan. Ini bukan tentang jarak. Ini tentang kendali. Aku cuma mau kita diskusikan, katanya pelan tapi tegas. Bukan langsung ditolak. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Rian berdiri. Istri yang baik itu prioritasnya keluarga, bukan ambisi. Kalimat itu menggantung, seperti vonis. Ana memandang punggung Rian yang menjauh. Ada luka di sana. Ya, harga diri yang rapuh. Tapi ada juga tuntutan tak terlihat, agar ia mengecil, supaya Rian tidak merasa kecil. Keesokan harinya, telepon dari Bu Ratna datang saat Ana di meja kerja. Rian cerita soal tawaran itu. Suara mertuanya terdengar lembut, tapi ada nada yang tak bisa disalahartikan. Kamu pikir-pikir lagi. Nak, rumah tangga itu bukan cuma soal karir. Ana menggenggam ponsel lebih erat. Ibu cuma tidak mau nanti orang bilang Rian tidak bisa memimpin istrinya. Memimpin, bukan mendampingi. Ana menutup telepon dengan dada sesak. Ia sadar, tekanan ini tidak lagi tentang uang atau ATM. Ini tentang siapa yang berhak menentukan arah hidupnya. Siang itu, Maya mendekatinya di pantry kantor. Sebagai sahabat sekaligus rekan kerja, Maya sudah membaca perubahan di wajah Ana bahkan sebelum Ana berbicara. Kamu kelihatan seperti orang yang baru ditawari tiket kabur, ujar Maya setengah bercanda. Ana tersenyum tipis. Mungkin memang itu. Setelah mendengar ceritanya, Maya terdiam sejenak. Ini bukan cuma promosi. Nah, ini ujian buat batasan kamu. Kalau kamu menolak karena kamu memang tidak siap, itu satu hal. Tapi kalau kamu menolak karena takut melukai egonya, itu beda. Kata-kata itu menancap. Sepanjang sore, Ana menatap layar komputer tanpa benar-benar melihatnya. Ia membayangkan dirinya di Surabaya, ruang kerja baru, tim baru, keputusan yang ia ambil tanpa harus meminta izin emosional. Lalu ia membayangkan rumahnya sekarang, langkah kaki yang harus diukur. Kalimat yang harus dipilih agar tidak dianggap durhaka atau tidak setia. Sore menjelang malam ketika ia membuka laptop kembali. Email dari Pak Dimas masih terbuka. Subjeknya sederhana. Pertimbangan penempatan cabang Surabaya. Kursor berkedip di kolom balasan. Tangannya gemetar. Bukan karena takut kehilangan Rian, melainkan karena ia sadar, apapun pilihannya akan mengubah keseimbangan yang selama ini ia pertahankan. Jika ia menerima, ia menantang kendali yang tak pernah diakui secara terang-terangan. Jika ia menolak, ia mengukuhkan bahwa hidupnya bisa diputuskan oleh rasa takut orang lain. Ana menarik napas panjang. Lalu, dengan jari yang masih bergetar, ia mulai mengetik kalimat pertama yang bisa menggeser seluruh arah hidupnya. Pernyataan Pak Dimas tentang kemungkinan promosi itu masih menggantung di kepala Ana seperti langit yang belum memilih akan hujan atau cerah. Tawaran itu bukan sekadar jabatan. Itu berarti penempatan sementara di luar kota, 3-6 bulan. Kesempatan yang selama ini ia kejar dengan kerja lembur, laporan sempurna, dan keputusan-keputusan berani. Namun semalam, Rian menolak mentah-mentah. Aku nggak mau istriku kerja jauh-jauh sementara aku di sini, katanya dingin. Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Bukan apa kata hati, bukan apa yang terbaik untuk kami. Pagi itu, Ana masih membawa sisa sesak di dadanya ketika mereka diundang makan siang di rumah orang tua Rian. Undangan yang terdengar biasa, tapi nadanya di telepon Bu Ratna membuat Ana tahu, ini bukan sekadar makan siang keluarga. Begitu Ana dan Rian duduk di ruang tamu, Bu Ratna langsung membuka percakapan. Ibu mertua itu tidak pernah berputar-putar jika merasa tersinggung. Kamu benar mau terima kerjaan di luar kota itu? Tanyanya pada Ana, tanpa basa-basi. Nada suaranya lembut, tapi tatapannya tajam.
Ana belum sempat menjawab. Rian sudah lebih dulu menyela. Masih dipertimbangkan, Bu. Dipertimbangkan. Bu Ratna mengulang, lalu menghela napas panjang. Rian lagi susah begini. Usahanya belum jelas. Kamu malah mau pergi? Itu namanya meninggalkan suami saat dia terpuruk. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada dugaan Ana. Ia membuka mulut untuk menjelaskan, tapi kata-kata terasa berat. Ia tidak pernah berniat meninggalkan siapapun. Ia hanya ingin memanfaatkan kesempatan yang datang. Saya tidak bermaksud meninggalkan, Bu, ucap Ana akhirnya, suaranya berusaha stabil. Ini hanya sementara. Dan untuk masa depan juga. Ah, masa depan siapa? Bu Ratna tersenyum tipis. Keluarga itu dibangun bersama. Kalau suami lagi jatuh, istri seharusnya jadi penopang, bukan malah naik sendiri. Naik sendiri. Ana menunduk. Kata itu seperti racun yang merembes pelan. Seolah-olah setiap langkahnya menuju kemajuan adalah bentuk pengkhianatan. Di sudut ruangan, Pak Hendra, ayah Rian, yang biasanya memilih diam, kali ini ikut angkat bicara. Suaranya berat dan terukur, tapi tak kalah menusuk. Rumah tangga tidak akan harmonis kalau istri lebih tinggi dari suami, katanya datar. Bukan soal jabatan saja, soal rasa hormat. Ana mendongak. Untuk pertama kalinya ia mendengar pernyataan sejelas itu keluar dari mulut ayah mertuanya. Tidak lagi sekadar sindiran. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya bergeser. Selama ini, ia berdebat soal uang. Soal proposal usaha Rian yang tak jelas. Soal tabungan yang terus diminta tanpa perhitungan. Tapi kini persoalannya berubah. Ini bukan lagi tentang angka. Ini tentang posisi. Tentang siapa yang boleh berdiri lebih tinggi. Rian duduk di sampingnya. Kaku. Ia tidak membela Ana, tapi juga tidak menegaskan perkataan orang tuanya. Wajahnya menyimpan campuran malu dan amarah yang sulit ditebak. Aku cuma nggak mau orang bilang aku numpang hidup dari istri. Akhirnya Rian berkata pelan, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Ana menoleh kepadanya. Itu bukan tuduhan. Itu pengakuan ketakutan. Namun entah kenapa, pengakuan itu tetap membuat Ana merasa bersalah. Di perjalanan pulang, suasana mobil sunyi. Jalanan siang terasa menyilaukan. Tapi yang lebih menyilaukan adalah pikiran di kepala Ana. Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau kamu merasa tertekan? Tanya Ana pelan. Rian tertawa pendek. Apa yang harus kubilang? Kalau aku kalah sama istriku. Aku bukan lawanmu, jawab Ana spontan. Tapi kenyataannya begitu. Rian memotong. Kamu naik jabatan, kamu dapat tawaran luar kota, kamu yang pegang keuangan. Aku apa? Kalimat terakhir itu lebih terdengar seperti pertanyaan kepada dirinya sendiri. Ana ingin meraih tangannya, tapi ia ragu. Setiap sentuhan akhir-akhir ini seperti dianggap sebagai pengasihan. Setelah sampai di rumah, Ana masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi lemari tempat ia menyimpan berkas-berkas penting. Di sana ada surat penawaran promosi dari Pak Dimas. Belum ia tanda tangani. Tuduhan Bu Ratna masih terngiang. Meninggalkan suami saat terpuruk. Pak Hendra pun sudah jelas menyatakan posisinya. Harmoni tak mungkin tercipta jika istri lebih tinggi. Ana menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada konflik uang atau promosi. Ia takut dicap sebagai penyebab runtuhnya keluarga. Takut jika suatu hari, jika rumah tangga ini benar-benar retak, semua jari akan menunjuk padanya. Karena ia terlalu ambisius, terlalu mandiri, terlalu tinggi. Ketakutan itu bukan hal baru. Ia sudah merasakannya sejak kecil. Ketika ibunya sering disalahkan atas kegagalan ayahnya. Seolah perempuan yang berdiri tegak selalu dianggap ancaman. Ana memejamkan mata. Jika ia menolak promosi itu, ia mungkin meredakan ketegangan sementara. Tapi apakah itu akan mengubah cara mereka memandangnya? Atau justru mengukuhkan bahwa ia harus selalu mundur agar orang lain nyaman? Sore menjelang malam.
Rian belum masuk kamar. Ia terdengar berbicara di telepon dengan nada kesal, mungkin pada teman atau relasi usahanya. Ana bangkit, membuka laci meja, dan mengeluarkan map coklat berisi surat promosi. Tangannya gemetar tipis. Bukan karena ragu pada kemampuannya, tapi karena ia tahu keputusan ini akan mengubah keseimbangan rumah tangga mereka. Ia mengambil pulpen. Bukan untuk menandatangani. Ia menuliskan di pojok surat itu, butuh waktu 2 hari untuk konfirmasi. Lalu ia mengambil ponsel dan mengetik pesan pada Pak Dimas. Pak, saya ingin berdiskusi lebih lanjut soal penempatan dan kemungkinan pengaturan jadwal. Apakah besok saya bisa bertemu? Ia menatap layar sebelum menekan kirim. Keputusan kecil. Hanya meminta waktu dan diskusi. Tapi bagi Ana, itu berarti ia tidak lagi langsung mengalah pada rasa bersalah yang ditanamkan orang lain. Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Tentu. Besok pagi jam 9 di ruang saya. Ana menutup mata, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum memilih menerima atau menolak. Namun untuk pertama kalinya, ia memilih mempertimbangkan tanpa meminta izin siapapun. Dan ia tahu, besok pagi bukan hanya tentang promosi, melainkan tentang apakah ia berani berdiri tanpa takut disebut penyebab kehancuran. Pagi itu, Ana berangkat kerja dengan dada yang belum benar-benar tenang. Pesan dari Pak Dimas sudah ia baca berulang kali semalaman. Pertemuan pukul 9 nanti terasa seperti pintu yang setengah terbuka. Ia hanya perlu cukup berani untuk mendorongnya. Namun keberanian itu masih rapuh. Di dalam taksi, ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi bank muncul di layar. Transaksi keluar 75 juta rupiah dari rekening bersama. Ana membeku. Angka itu terlalu besar untuk sekadar pembayaran rutin. Terlalu tiba-tiba untuk disebut kebetulan. Tangannya gemetar ketika ia membuka detail transaksi. Penarikan dilakukan pagi ini, pukul 7.12. Ia tahu persis siapa yang bangun sepagi itu hari ini. Rian. Sesaat, Ana mencoba berpikir rasional. Mungkin ada kesalahan sistem. Mungkin Rian lupa memberitahu. Mungkin ia berhenti mencari pembenaran ketika menyadari satu hal sederhana. Tidak ada pesan darinya. Tidak ada izin. Tidak ada diskusi. Hanya notifikasi dingin dari bank. Dadanya tidak langsung dipenuhi amarah. Yang muncul justru sesuatu yang lebih sunyi. Seperti kaca retak tanpa suara. Kepercayaan. Pertemuan dengan Pak Dimas berlangsung seperti mimpi yang kabur. Atasannya itu, seorang pria parubaya yang selama ini menghargai profesionalisme Ana, menjelaskan detail penempatan luar kota, proyek strategis, tim baru, kemungkinan promosi permanen jika berhasil. Kami melihat kamu siap, Ana, kata Pak Dimas dengan nada yakin. Tapi ini keputusan besar. Saya ingin kamu benar-benar memilih karena mau, bukan karena terpaksa. Kalimat itu menancap. Bukan karena terpaksa. Ana menahan diri untuk tidak memikirkan notifikasi pagi tadi. Namun bayangan angka itu terus berputar di kepalanya. Pak, suara Ana terdengar lebih pelan dari biasanya. Bagaimana jika saya perlu mengatur ulang keuangan pribadi selama penempatan? Pak Dimas mengangguk. Perusahaan akan memberikan tunjangan tambahan. Tapi kalau ada kendala, kita bisa diskusikan. Kendala. Ana hampir tersenyum getir. Ia baru saja kehilangan 75 juta tanpa diskusi apapun. Setiap kata tentang profesionalisme di ruangan itu terasa kontras dengan apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Sore harinya, Ana pulang lebih cepat. Rian sudah ada di ruang tamu. Duduk dengan laptop terbuka. Wajahnya tampak tegang. Tapi ada kilat semangat yang belum pernah Ana lihat beberapa minggu terakhir. Kamu cepat pulang, kata Rian, berusaha terdengar biasa. Ana meletakkan tasnya perlahan. Aku dapat notifikasi bank. Hening. Rian tidak langsung menatapnya. Tangannya masih di atas keyboard. Kamu ambil uang dari rekening bersama? Tanya Ana. Suaranya datar. Rian menghela napas, lalu menutup laptop.
Iya. Hanya itu. Iya. Ana mengulang, hampir tak percaya pada kesederhanaan jawabannya. Aku butuh modal, lanjut Rian. Ada peluang bagus. Kalau ditunda, hilang. Kenapa tidak bicara dulu denganku? Rian berdiri. Langkahnya mulai gelisah. Karena setiap kali aku bicara soal uang, kamu selalu minta proposal, rincian, analisis. Aku capek. Ana. Jadi solusinya adalah mengambil tanpa izin. Aku bukan maling. Suara Rian meninggi. Itu uang kita. Ana merasakan jantungnya berdegup keras. Bukan karena nominalnya, walau jumlah itu cukup besar untuk mengguncang rencana mereka, melainkan karena cara Rian melakukannya. Tanpa memberitahu. Tanpa menghargai kesepakatan yang selama ini mereka buat. Kita sepakat kalau pengeluaran besar dibicarakan dulu, kata Ana pelan. Kita sepakat, Rian. Kita juga sepakat saling percaya, balas Rian tajam. Tapi kamu tidak pernah percaya aku bisa ambil keputusan. Ana terdiam. Ia mencoba menelusuri apakah benar ia tidak pernah percaya. Ia memang meminta rincian, perhitungan, rencana. Bagi Ana, itu bentuk tanggung jawab. Tapi di mata Rian, itu mungkin terdengar seperti keraguan. Kamu terlalu kaku soal uang, lanjut Rian. Seolah-olah semua harus lewat kamu. Aku suamimu, bukan anak buahmu. Kata-kata itu menyayat. Bukan karena kerasnya nada, tapi karena ia menyadari Rian melihat hubungan mereka sebagai hierarki yang perlu diseimbangkan, bukan kemitraan yang perlu dijaga. Aku tidak pernah ingin mengendalikanmu, ucap Ana. Suaranya mulai bergetar. Aku hanya ingin kita transparan. Transparan atau diinterogasi? Rian membalas cepat. Sunyi kembali turun. Ana menatap wajah pria yang dulu ia pilih karena merasa aman bersamanya. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa perlu menjaga jarak. Berapa yang kamu ambil? Tanyanya lagi, meski ia sudah tahu. 75 juta. Dan kalau usahanya gagal? Rian mengangkat bahu. Aku yakin gak akan gagal. Jawaban itu ringan. Terlalu ringan. Saat itulah sesuatu di dalam diri Ana benar-benar runtuh. Bukan keyakinan pada keberhasilan usaha itu, tapi keyakinan bahwa mereka berada di tim yang sama. Ia menyadari, uang bisa dicari kembali. Tapi kepercayaan yang diambil diam-diam jauh lebih sulit dikembalikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ana masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membuka aplikasi bank sekali lagi, memastikan angka itu benar-benar berkurang. Rekening bersama yang selama ini ia anggap simbol komitmen kini terasa seperti celah yang bisa dimanfaatkan. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan buku catatan kecil. Di sana tercatat rencana keuangan mereka, termasuk dana darurat dan tabungan masa depan. Dana darurat kini berkurang hampir setengahnya. Ana menarik napas panjang. Ini bukan lagi soal rasa bersalah karena promosi. Bukan lagi soal takut dianggap lebih tinggi. Ini soal rasa aman. Ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi bank pribadi. Rekening yang diam-diam ia pisahkan beberapa minggu lalu. Tangannya berhenti sejenak di layar. Apakah ia akan memindahkan lebih banyak dana ke sana? Apakah itu berarti ia mulai bersiap jika sesuatu yang lebih buruk terjadi? Di luar kamar, Rian terdengar berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya bersemangat menjelaskan rencana usaha barunya. Seolah penarikan uang tadi adalah langkah heroik. Ana menatap langit-langit kamar. Jika ia tetap diam, Rian mungkin akan merasa tindakannya benar. Jika ia melawan terlalu keras, ia akan kembali disebut kaku dan tidak mendukung. Ia tidak ingin perang. Tapi ia juga tidak ingin kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dengan jari yang masih gemetar, Ana mulai memindahkan sebagian dana dari rekening pribadinya ke deposito atas namanya sendiri. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya sedikit lebih aman. Keputusan kecil. Rahasia kecil. Namun saat notifikasi konfirmasi muncul di layar, Ana tahu satu hal,
Mulai hari ini, ia tidak lagi sepenuhnya percaya pada pria yang tidur di sebelahnya. Dan itu adalah retakan yang jauh lebih menakutkan daripada angka 75 juta. Retakan itu tidak bersuara, tapi terasa setiap kali Ana menatap Rian. Sejak ia memindahkan sebagian dananya ke deposito pribadi, ada jarak tak terlihat di antara mereka. Rian tetap berbicara tentang rencana usaha barunya dengan semangat berapi-api, seolah keberanian mengambil uang tanpa izin adalah bukti kepemimpinannya. Ana mendengarkan, tapi tidak lagi merasa berada di sisi yang sama. Bukan angka 75 juta yang membuatnya dingin, melainkan kesadaran bahwa kepercayaan bisa diambil tanpa permisi. Siang itu, Ana bertemu Maya di sebuah kafe kecil dekat kantornya. Maya adalah sahabatnya sejak kuliah, orang yang selama ini menjadi tempat Ana berpikir jernih ketika emosinya kusut. Maya bukan tipe yang menghakimi, tapi ia juga tidak pernah membungkus kebenaran dengan gula. Ana menceritakan semuanya. Tentang penarikan uang, tentang pertengkaran, tentang rasa bersalah yang kini berubah menjadi kewaspadaan. Maya tidak langsung menanggapi. Ia mengaduk kopinya pelan, lalu menatap Ana dengan serius. "Kamu tahu yang paling bikin aku khawatir," katanya akhirnya. "Bukan soal uangnya." "Apa?" "Dia melakukannya tanpa kesepakatan. Itu bukan keputusan finansial, itu keputusan sepihak." Ana menunduk. Mendengar kalimat itu dari orang lain membuat kenyataannya terasa lebih keras. "Aku sudah pisahkan sebagian uangku," ujar Ana pelan. "Bagus," jawab Maya cepat, tanpa nada ragu. "Dan kamu harus menyusun ulang semuanya. Dana darurat atas namamu sendiri. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Jangan lagi ada yang abu-abu." Ana mengangkat wajah. Kedengarannya seperti persiapan perang. "Bukan perang," Maya menggeleng. "Perlindungan." Kata itu membuat dada Ana menghangat sekaligus perih. Perlindungan seharusnya datang dari pasangan, bukan disiapkan untuk menghadapinya. Maya melanjutkan dengan nada lebih hati-hati. "Kalau situasinya makin tidak sehat, secara finansial atau psikologis, kamu perlu tahu opsi hukummu." Ana terdiam. "Kamu nggak harus langsung ambil langkah," tambah Maya cepat melihat perubahan ekspresi Ana. "Tapi konsultasi hukum bukan berarti kamu pasti cerai. Itu berarti kamu ingin tahu hak dan kewajibanmu." Kata cerai menggantung di udara seperti ancaman yang belum pernah benar-benar disebut. Ana menelan ludah. "Aku belum sampai sana." "Aku tahu," kata Maya lembut. "Tapi kamu harus siap kalau suatu hari kamu dipaksa sampai sana." Kalimat itu tidak membuat Ana ingin menangis. Ia justru merasa pikirannya semakin jernih. Bukan karena ia ingin berpisah, melainkan karena ia mulai melihat bahwa mencintai seseorang tidak berarti menyerahkan seluruh kendali hidup. Sore itu, sepulang dari kafe, Ana membawa pulang daftar rencana keuangan baru yang ia susun bersama Maya. Ia merasa lebih terstruktur, lebih siap. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa jam. Malamnya, Rian pulang dengan wajah tegang. Ia meletakkan ponselnya di meja dengan gerakan keras. "Ibumu tahu soal rekening itu?" tanyanya tiba-tiba. Ana membeku. "Rekening apa?" "Rekening pribadimu yang kamu pisahkan," jawab Rian, suaranya mulai meninggi. "Ibu dengar dari tanteku. Katanya kamu cerita ke sepupu kalau sekarang uangmu sudah nggak digabung lagi." Ana mengingat percakapan singkatnya dengan sepupu Rian di acara keluarga minggu lalu. Ia hanya menjawab jujur ketika ditanya bagaimana mereka mengatur keuangan. Bu Ratna rupanya mendengar. Tak lama kemudian, ponsel Ana berdering. Nama Bu Ratna muncul di layar. Ia mengangkatnya dengan napas tertahan. "Jadi sekarang kamu pisahkan rekening?" Suara Bu Ratna terdengar tajam tanpa salam pembuka. "Kamu sudah niat cerai, ya?" Ana merasakan darahnya naik ke kepala. "Tidak, Bu. Saya hanya mengatur ulang keuangan." "Perempuan kalau sudah sembunyikan uang, biasanya ada rencana pergi," balas Bu Ratna. "Kamu pikir keluarga kami tidak tahu?"
Ana ingin menjelaskan bahwa ia tidak menyembunyikan, hanya melindungi. Tapi ia tahu penjelasan seringkali tidak mengubah prasangka. Saya tidak berniat cerai, ucapnya akhirnya, pelan namun tegas. Kalau begitu, kenapa tidak percaya pada suamimu sendiri? Pertanyaan itu menusuk. Telepon ditutup dengan ketegangan yang belum selesai. Ana berdiri mematung di ruang tamu, sementara Rian menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. Kamu memang sudah nggak percaya lagi sama aku, ya? Tanya Rian. Aku hanya ingin aman, jawab Ana. Aman dari siapa? Dari aku. Suara Rian naik. Emosinya mulai tak terkendali. Kamu pikir aku ini apa? Ancaman. Aku pikir kita harus bertanggung jawab, balas Ana, mencoba menjaga nada. Tanggung jawab atau kontrol? Rian mendekat. Wajahnya memerah. Sejak kamu naik jabatan, semuanya harus sesuai versimu. Uang, keputusan, bahkan masa depan. Ana terdiam sejenak. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Rian melihat batasan sebagai bentuk penolakan. Kamu sudah nggak cinta lagi, ya? Tuduh Rian tiba-tiba. Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Ana menatapnya lama. Ia mencoba mencari jawaban jujur dalam dirinya sendiri. Apakah ia tidak lagi mencintai Rian? Ia masih peduli. Masih khawatir. Masih ingin semuanya baik-baik saja. Tapi ada bagian dari cintanya yang terkikis pelan-pelan. Bukan oleh uang yang berkurang. Bukan oleh peluang yang diperebutkan. Melainkan oleh ketidakadilan. Oleh fakta bahwa setiap keputusan yang ia ambil untuk melindungi diri selalu dianggap sebagai serangan. Aku lelah, jawab Ana akhirnya, bukan pada pertanyaan cinta, tapi pada pertanyaan yang lebih dalam. Aku lelah merasa bersalah hanya karena ingin kita adil. Rian tertawa pahit. Jadi sekarang aku tidak adil? Ana tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, jawabannya jelas di dalam hati. Malam itu, setelah Rian membanting pintu kamar dan berbaring membelakanginya, Ana duduk di ruang kerja kecil mereka. Ia membuka laptop, menatap layar kosong beberapa detik. Lalu ia mengetik satu kalimat di mesin pencari. Konsultasi hukum pembagian harta dalam pernikahan. Ia tidak menekan tombol panggil. Tidak membuat janji. Hanya membaca. Keputusan kecil lagi. Namun kali ini, bukan sekadar soal uang. Melainkan pengakuan diam-diam bahwa jika cintanya terus terkikis oleh ketidakadilan, ia harus tahu bagaimana berdiri sendiri ketika semuanya benar-benar runtuh. Riwayat pencarian tentang konsultasi hukum itu masih tersimpan di ponsel Ana ketika pagi datang. Ia tidak menghapusnya. Ia juga belum menghubungi siapapun. Namun fakta bahwa ia mencarinya sudah cukup untuk mengubah cara ia memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi sepenuhnya naif. Di kantor, Pak Dimas memanggilnya ke ruangannya menjelang siang. Wajah atasannya itu tampak lebih formal dari biasanya. Tidak ada lagi nada menggantung atau kalimat bersayap. Ana, manajemen sudah memutuskan, kata Pak Dimas, menyilangkan jari di atas meja. Kami ingin kamu memimpin proyek cabang Surabaya. Ini bukan lagi wacana. Ini penawaran resmi promosi. Ana merasakan denyut halus di pelipisnya. Penempatan awal 6 bulan. Setelah itu evaluasi untuk posisi permanen sebagai kepala divisi regional. Kepala divisi. Itu bukan hanya kenaikan jabatan. Itu loncatan. Kami butuh jawaban dalam 3 hari, lanjut Pak Dimas. Karena proyek harus berjalan cepat. Saya tahu ini keputusan besar. Tapi saya ingin kamu memilih sebagai profesional. Sebagai profesional. Kalimat itu kembali menggaung. Di ruangan ini, ia dilihat sebagai individu yang kompeten. Di rumah, ia dilihat sebagai ancaman keseimbangan. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak, jawab Ana, menjaga suaranya tetap stabil. Saya akan memberi keputusan sebelum tenggat. Ketika keluar dari ruangan itu, Ana berdiri beberapa detik di lorong kantor.
Ia menatap layar ponselnya yang kosong. Tidak ada notifikasi. Tidak ada tuduhan. Tidak ada tekanan. Hanya dirinya sendiri. Namun ia tahu, kabar ini harus dibawa pulang. Malam itu, Ana menyiapkan makan malam lebih awal. Bukan karena ia merasa bersalah. Ia hanya ingin suasana tenang. Meja makan tertata rapi, 2 piring, 2 gelas, cahaya lampu kuning yang hangat. Rian duduk di hadapannya, tampak lelah. Usaha barunya belum menunjukkan hasil. Beberapa kali ia menerima telepon dengan nada tegang beberapa hari terakhir. Ana menarik napas pelan. Aku dapat penawaran resmi hari ini, katanya, langsung ke inti. Promosi. Kepala Divisi Regional. Penempatan Surabaya 6 bulan. Aku harus jawab dalam 3 hari. Ia sengaja menyampaikannya dengan nada netral. Tidak menantang. Tidak memohon. Rian berhenti mengunyah. Ia menatap Ana beberapa detik. Lalu tertawa pendek. Kepala divisi, ulangnya. Seolah kata itu terdengar lucu. Wah, hebat sekali. Ana mencoba membaca ekspresinya. Itu bukan senyum bangga. Itu kesempatan besar. Lanjut Ana pelan. Aku ingin kita bicarakan dengan kepala dingin. Rian meletakkan sendoknya lebih keras dari yang diperlukan. Bicarakan apa? Kamu jelas mau ambil. Aku belum memutuskan. Ah, sudahlah. Rian menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kamu memang haus jabatan, kan? Dari dulu begitu. Selalu ingin lebih. Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa berat. Haus jabatan. Ana merasakan sesuatu dalam dirinya yang biasanya gemetar kini justru mengeras. Aku bekerja keras untuk itu, jawabnya tenang. Dan kamu pikir itu lebih penting dari rumah tangga? Rian menukas cepat. Bukan soal lebih penting. Ana menahan nada suaranya agar tidak meninggi. Ini soal perkembangan karierku. Kariermu, kariermu, kariermu. Rian mengulang dengan nada mengejek. Kapan kamu bicara soal kita? Ana terdiam sejenak. Pertanyaan itu tampak adil di permukaan. Namun sesuatu dalam dirinya menolak merasa bersalah kali ini. Kita juga butuh stabilitas, katanya. Secara finansial, secara mental. Jadi sekarang aku tidak stabil. Rian membalas. Suaranya mulai panas. Aku tidak bilang begitu. Tapi itu maksudmu. Sunyi menggantung beberapa detik. Biasanya di titik ini, Ana akan melunak. Akan mencari kata-kata yang lebih lembut agar Rian tidak merasa tersinggung. Akan menggeser pembicaraan agar tidak meledak. Namun malam itu berbeda. Aku lelah, Rian, katanya tiba-tiba. Rian terdiam, mungkin karena nada suara Ana tidak bergetar. Aku lelah merasa setiap keberhasilanku adalah ancaman. Aku lelah merasa harus mengecil supaya kamu nyaman. Rian menatapnya, kaget oleh ketenangan itu. Aku juga lelah menjadi mesin uang, lanjut Ana, suaranya tetap stabil. Setiap kali ada masalah, solusinya selalu tabungan. Selalu aku yang harus menutup celah. Tapi ketika aku ingin maju, aku disebut haus jabatan. Kata-kata itu keluar tanpa tangisan, tanpa gemetar. Hanya fakta. Wajah Rian memerah. Jadi sekarang kamu hitung-hitungan sama suami sendiri? Aku sedang bicara soal keadilan. Keadilan. Rian tertawa sinis. Keadilan versi kamu. Ana merasakan dadanya sesak. Tapi bukan karena takut. Lebih karena kecewa. Aku ingin kita dewasa membicarakan ini, katanya. Kalau aku ambil promosi, kita bisa atur kunjungan, atau kamu bisa ikut sementara. Kita cari solusi. Aku ikut kamu. Rian berdiri tiba-tiba. Jadi aku yang ikut-ikutan istri? Kamu mau aku jadi apa? Ana menatapnya. Di sana ada harga diri yang terluka, tapi juga ego yang menolak berkompromi. Ini bukan soal siapa ikut siapa,
katanya pelan. Ini soal bagaimana kita mendukung satu sama lain. Rian menggeleng keras. Tidak ada suami yang waras mau istrinya lebih tinggi. Orang-orang akan bicara. Orang-orang lagi. Untuk pertama kalinya, Ana merasa jarak di antara mereka bukan hanya soal uang atau promosi, tapi tentang nilai yang berbeda. Aku punya 3 hari, ucap Ana akhirnya. Aku ingin kamu benar-benar pikirkan ini. Bukan sebagai kompetisi, tapi sebagai keputusan hidup. Rian tidak menjawab. Ia hanya mengambil jaketnya dan keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup dengan bunyi keras. Ana duduk sendirian di meja makan yang tadi ia tata dengan harapan. Makanan di piringnya sudah dingin. 3 hari. Ia menatap kalender di dinding. Tenggat itu kini terasa seperti hitungan mundur bukan hanya untuk promosi, tapi untuk bentuk pernikahan mereka. Ana bangkit, masuk ke kamar, dan mengambil map berisi surat penawaran resmi. Ia membukanya, membaca setiap baris dengan saksama. Lalu ia mengambil pulpen. Tangannya berhenti tepat di atas kolom tanda tangan. Ia belum menorehkan apapun. Namun kali ini, ia tidak lagi mempertimbangkan keputusan itu demi menjaga perasaan semua orang. Ia mempertimbangkannya demi dirinya sendiri. Dan kesadaran itu terasa seperti langkah kecil yang berisiko, karena jika ia benar-benar memilih dirinya, ia tidak tahu apa yang akan tersisa dari mereka. Pulpen itu masih belum menyentuh kertas ketika pagi datang. Ana menatap kolom tanda tangan pada surat promosi yang tergeletak di meja kerjanya di rumah. 3 hari. Kini tersisa 2. Semalaman Rian tidak banyak bicara. Ia pulang larut, berbaring membelakanginya, dan tidak menyentuhnya sama sekali. Jarak di antara mereka bukan lagi dingin, melainkan penuh arus listrik yang bisa menyambar kapan saja. Pagi itu, sebelum Ana berangkat kerja, Rian berdiri di ambang pintu kamar. Jadi, tanyanya tanpa salam. Kamu sudah putuskan mau meninggalkan keluarga demi karir. Kalimat itu membuat Ana mengangkat wajah perlahan. Meninggalkan keluarga? Ulangnya, berusaha memastikan ia tidak salah dengar. Kamu pikir 6 bulan di luar kota itu apa? Rian melangkah masuk. Kamu mau hidup sendiri di sana. Bebas. Nggak usah mikirin suami. Ana menahan napas. Ia bisa saja membela diri dengan nada tinggi. Namun ada sesuatu dalam nada Rian, campuran tuduhan dan ketakutan, yang membuatnya memilih lebih hati-hati. Aku tidak pernah bilang ingin hidup sendiri, jawab Ana. Aku bilang kita bisa cari solusi bersama. Solusi versi kamu selalu berarti aku harus ikut aturan kamu. Rian membalas cepat. Kamu sudah berubah. Ana, sejak naik jabatan, kamu merasa bisa atur semuanya. Ana merasakan kelelahan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lelah karena disalahkan, melainkan lelah karena kebenaran terus diputar-balikan. Aku tidak meninggalkan siapapun, katanya pelan. Justru aku merasa ditinggalkan setiap kali keputusanku dibatalkan tanpa persetujuanku. Rian mengernyit. Apa maksudmu? Ana menatapnya lama. Inilah momen yang selama ini ia tahan. Kamu ingat tiket bandara 2 minggu lalu? Tanyanya. Rian terdiam sesaat. Aku sudah beli tiket untuk survei lokasi proyek di Surabaya. Sehari sebelum berangkat, tiket itu dibatalkan. Itu karena, Rian mulai bicara, tapi Ana memotong. Karena apa? Karena aku tiba-tiba berubah pikiran. Suaranya tetap tenang, tapi tajam. Aku tidak pernah membatalkannya. Rian menatapnya. Wajahnya menegang. Aku cek riwayat transaksi. Pembatalan dilakukan lewat akun email yang tersambung ke laptop rumah. Lanjut Ana. Dan pengembalian dananya masuk ke rekening bersama. Pukul 23.47. Waktu itu, Rian sedang di rumah. Ana ingat jelas. Ia bahkan tertidur lebih dulu malam itu. Aku kira itu kesalahan sistem, kata Ana. Kini suaranya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang akhirnya menemukan bentuknya.
Tapi tidak ada kesalahan. Itu disengaja. Rian tidak langsung menjawab. Kamu menuduh aku sabotase? Tanyanya akhirnya. Suaranya meninggi. Aku tidak menuduh, balas Ana. Aku menyebut fakta. Siang harinya, situasi justru memanas ketika Bu Ratna dan Pak Hendra datang tanpa pemberitahuan. Rian rupanya sudah menghubungi mereka lebih dulu. Ruang tamu terasa seperti ruang sidang. Bu Ratna duduk tegak di sofa. Wajahnya keras. Pak Hendra di sampingnya. Lebih pendiam dari biasanya. Rian bilang kamu sudah tidak peduli lagi pada keluarga, kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Kamu lebih pilih jabatan daripada suami. Ana berdiri di depan mereka. Tidak lagi merasa seperti menantu yang harus menunduk. Saya peduli, jawabnya. Tapi peduli tidak berarti saya harus diam ketika keputusan saya dibatalkan diam-diam. Bu Ratna mengernyit. Apa maksudmu? Ana menoleh pada Rian sekilas, lalu kembali menatap mertuanya. Tiket keberangkatan saya ke Surabaya waktu itu dibatalkan tanpa sepengetahuan saya, ucapnya jelas. Saya punya bukti transaksi dan riwayat pembatalannya. Ruangan mendadak sunyi. Pak Hendra yang sejak tadi menunduk, perlahan mengangkat wajahnya. Pembatalan itu dilakukan dari laptop rumah, lanjut Ana. Dan dana refund masuk ke rekening bersama. Bu Ratna tertawa pendek, tapi tawanya terdengar kaku. Kamu menuduh anak saya menghalangi kariermu? Saya tidak menuduh, Ana mengulang dengan tegas. Saya menyampaikan apa yang terjadi. Rian berdiri, wajahnya merah. Aku hanya mencoba menjaga rumah tangga kita. Kalau kamu pergi, orang-orang akan bilang aku gagal sebagai suami. Jadi kamu membatalkan tiketku? Tanya Ana langsung. Rian terdiam. Detik itu terasa panjang. Pak Hendra menghela napas berat. Tangannya saling menggenggam, seperti orang yang menyadari sesuatu yang tak lagi bisa disembunyikan. Saya tahu soal pembatalan itu, katanya akhirnya. Suaranya rendah. Semua mata beralih padanya. Rian menoleh cepat. Pak, kamu datang ke saya malam itu, lanjut Pak Hendra, tidak menatap siapapun. Kamu bilang ingin membatalkan tiketnya sebelum semuanya terlambat. Wajah Bu Ratna berubah. Pucat. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menyela. Ana merasakan jantungnya berdegup keras. Bukan karena ia menang, tapi karena kebenaran akhirnya keluar dari tempat yang tak ia duga. Kenapa tidak ada yang bilang pada saya? Tanyanya. Suaranya lebih lirih kini. Kami hanya ingin melindungi rumah tangga kalian, jawab Bu Ratna cepat, meski nada suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Melindungi dengan membohongi saya. Ana mengeluarkan ponselnya, membuka folder berisi tangkapan layar transaksi dan email pembatalan. Saya punya semua buktinya. Waktu, tanggal, nominal refund. Bu Ratna menatap layar itu sekilas. Wajahnya semakin pucat. Ini bukan lagi perdebatan asumsi. Ini data. Rian mengusap wajahnya dengan kasar. Aku hanya takut kehilangan kamu. Kalimat itu terdengar lebih jujur daripada semua tuduhan sebelumnya. Ana menatapnya. Ada rasa iba, tapi juga rasa marah yang belum reda. Kamu tidak kehilangan aku karena aku sukses, katanya pelan. Kamu kehilangan aku karena kamu tidak percaya aku bisa tetap menjadi istrimu tanpa harus mengecil. Sunyi kembali turun. Tidak ada yang membantah. Ana menyadari sesuatu yang menyesakan sekaligus membebaskan. Selama ini ia takut dianggap penyebab kehancuran keluarga. Namun hari ini, ia melihat bahwa kehancuran tidak datang dari keberhasilannya, melainkan dari manipulasi yang dibenarkan atas nama menjaga harga diri. Ia tidak berteriak. Tidak menangis. Ia hanya berkata, aku punya 2 hari lagi untuk menjawab promosi itu. Lalu ia menatap Rian langsung. Dan kali ini, tidak ada yang akan membatalkan keputusan itu selain aku sendiri. Ucapan itu bukan ancaman, tapi garis. Ketika malam turun dan rumah kembali sepi, Ana duduk di kamar dengan surat promosi di tangannya.
Bukti transaksi masih terbuka di ponselnya. Ia menyadari bahwa kebenaran sudah keluar. Tapi konsekuensinya belum. Ia mengambil pulpen. Tangannya tidak gemetar. Namun sebelum tinta menyentuh kertas, ia berhenti sejenak. Karena ia tahu, tanda tangan itu bukan hanya persetujuan jabatan. Itu adalah keputusan yang mungkin tak bisa lagi dibatalkan siapapun. Pulpen itu akhirnya menyentuh kertas. Ana menandatangani surat promosi itu dengan satu tarikan napas panjang. Tidak dramatis. Tidak tergesa. Tinta hitam mengalir stabil membentuk namanya. Keputusan itu terasa sunyi, tidak meledak, tidak menggelegar, namun beratnya seperti pintu yang ditutup perlahan di belakangnya. Pagi itu juga ia mengirimkan salinan surat yang sudah ditandatangani kepada Pak Dimas. Balasan datang singkat dan profesional. Terima kasih atas kepercayaannya. Tim akan segera mengatur detail keberangkatan. 6 bulan. Ana memandangi layar ponsel beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya. Ia tahu, keputusan ini tidak bisa lagi diputarbalikkan oleh siapapun. Namun satu hal belum selesai. Ia tidak ingin pergi dengan kebohongan yang masih menggantung di antara mereka. Sore harinya, Ana meminta Rian duduk di ruang tamu. Nada suaranya tenang, tapi tidak memberi ruang untuk ditolak. Pak Hendra dan Bu Ratna juga ada di sana. Mereka datang lagi, kali ini setelah Rian sendiri yang meminta. Ia ingin menyelesaikan semuanya secara kekeluargaan. Ana duduk tegak di kursi tunggal, berhadapan dengan Rian di sofa panjang. Di sebelahnya, Bu Ratna tampak lebih diam dari biasanya. Pak Hendra menunduk, wajahnya lelah. Aku sudah menerima promosi itu, kata Ana membuka percakapan. Rian menegang, tapi tidak menyela. Aku tidak akan membahas itu lagi. Yang ingin aku bahas adalah apa yang sudah terjadi. Ia mengeluarkan ponsel dan map kecil berisi cetakan mutasi rekening. Ada 2 hal, lanjut Ana. Transfer 75 juta dari rekening bersama tanpa persetujuan. Dan pembatalan tiket keberangkatan yang dilakukan tanpa sepengetahuanku. Rian menghela napas keras. Kita sudah bahas itu. Belum. Ana menggeleng pelan. Kita hanya berdebat. Kita belum jujur. Ia menggeser lembar mutasi rekening ke arah Rian. Tanggal dan waktu tercetak jelas. Kamu bilang itu uang kita, ucap Ana. Tapi kesepakatan kita adalah pengeluaran besar dibicarakan dulu. Rian menatap kertas itu. Rahangnya mengeras. Aku terdesak. Usahaku butuh modal cepat. Kalau aku tanya kamu, pasti ditolak. Jadi kamu memilih mengambilnya diam-diam, balas Ana. Aku suamimu. Rian meninggi. Aku berhak mengambil keputusan. Ana menatapnya tanpa gentar. Hak tidak menghapus kewajiban untuk menghargai pasangan. Sunyi jatuh sejenak. Ia lalu membuka riwayat email pembatalan tiket dan meletakkannya di meja. Ini pembatalan tiket Surabaya, katanya. Dilakukan dari laptop rumah. Refund masuk rekening bersama. Dan Pak Hendra sudah mengakui bahwa kamu membicarakan itu malam sebelumnya. Semua mata beralih pada Rian. Ia mengusap wajahnya. Jelas kehabisan ruang untuk menyangkal. Aku hanya takut kamu pergi, katanya akhirnya. Nada suaranya tidak lagi sekeras tadi. Semua terasa lepas dari tanganku. Jadi kamu tarik kembali kendali dengan cara itu? Tanya Ana. Rian tidak menjawab. Bu Ratna akhirnya bersuara. Meski kali ini tanpa ketegasan biasanya. Kami hanya tidak ingin rumah tangga kalian hancur. Dengan membatalkan keputusan saya tanpa izin. Ana menatapnya. Dengan membiarkan saya merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahan saya. Bu Ratna terdiam. Wajahnya tidak lagi keras. Lebih seperti orang yang mulai menyadari batas yang telah dilampaui. Rian mencoba berdiri lagi di atas argumennya. Keadaan yang memaksa. Ana, aku tertekan. Kamu tidak tahu rasanya jadi suami yang kalah. Ana merasakan denyut di dadanya. Tapi bukan lagi takut.
Ia justru merasa jernih. Keadaan tidak pernah memaksa seseorang untuk berbohong, katanya tenang. Keadaan tidak pernah memaksa seseorang mengambil uang tanpa izin atau membatalkan tiket orang lain. Rian membuka mulut, tapi tak ada kalimat yang keluar. Aku bukan dompet berjalan, Rian, lanjut Ana, suaranya tetap stabil. Aku bukan mesin uang yang bisa kamu hidupkan saat perlu, lalu kamu matikan saat egomu terganggu. Kata-kata itu menggantung di udara, tegas dan tidak bisa ditarik kembali. Aku istrimu, tambahnya. Aku ingin dihargai sebagai pasangan, bukan sebagai sumber dana, bukan sebagai ancaman. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rian terlihat benar-benar kehilangan argumen. Ia menatap orang tuanya, seolah mencari pembelaan. Pak Hendra menghela napas panjang. Rian, katanya pelan, seorang suami tidak kehilangan harga diri karena istrinya berhasil. Harga diri hilang ketika kita tidak jujur. Kalimat itu seperti pukulan terakhir. Rian terduduk kembali. Tidak ada bantahan. Tidak ada teriakan. Hanya napas berat dan wajah yang kehilangan arah. Ana menyadari sesuatu di dalam dirinya berubah. Bukan karena ia menang. Bukan karena Rian akhirnya terdiam. Melainkan karena ia tidak lagi berbicara untuk membela diri. Ia berbicara untuk menetapkan batas. Aku akan berangkat 2 minggu lagi, ucapnya akhirnya. 6 bulan. Kita bisa gunakan waktu itu untuk berpikir. Untuk memperbaiki diri masing-masing. Kamu mau pisah rumah? Tanya Bu Ratna. Suara yang dulu penuh kepastian kini terdengar goyah. Aku tidak bilang pisah, jawab Ana. Aku bilang memberi ruang. Rian menatapnya. Kali ini tanpa kemarahan. Lebih seperti seseorang yang menyadari bahwa kontrolnya telah runtuh. Kamu benar-benar akan pergi? Tanyanya lirih. Ana menahan napas sejenak. Aku sudah menandatangani suratnya. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Malam itu, setelah orang tua Rian pulang dan rumah kembali sepi, Ana berdiri di kamar menatap koper kosong di sudut ruangan. Ia belum mulai mengemas apapun, tapi kehadiran koper itu terasa seperti simbol nyata dari pilihannya. Ia menyentuh resletingnya perlahan. Ia tidak tahu apakah 6 bulan itu akan memperbaiki mereka atau justru memperjelas jarak. Namun satu hal pasti, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun membatalkan langkahnya diam-diam. Dengan napas panjang, Ana membuka lemari dan mengambil satu set pakaian kerja. Langkah kecil pertama menuju keberangkatan. Dan mungkin, menuju versi dirinya yang tak lagi meminta izin untuk dihargai. Koper itu kini tidak lagi kosong. Beberapa set pakaian kerja telah tersusun rapi di dalamnya. Map dokumen penting berada di sisi kanan, terselip di antara sepatu dan tas tangan. Ana mengemasnya perlahan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran. 2 minggu terasa singkat, namun cukup panjang untuk membuat rumah ini terasa seperti ruang tunggu. Rian berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan tanpa suara. Wajahnya tidak lagi penuh amarah seperti beberapa hari lalu. Ada sesuatu yang lain, kerapuhan yang tak lagi disembunyikan dengan teriakan. Ana, panggilnya pelan. Ana berhenti melipat blazer dan menoleh. Aku minta maaf, ucap Rian, kalimat yang jarang sekali keluar dari mulutnya. Ana tidak langsung menjawab. Ia ingin mendengar lebih dari sekadar 2 kata. Aku merasa gagal, lanjut Rian, suaranya serak. Sejak usahaku jatuh. Sejak aku harus minta uang darimu. Setiap kali kamu berhasil di kantor, aku bangga, tapi juga merasa kecil. Ia melangkah masuk, duduk di tepi ranjang, jaraknya beberapa langkah dari koper yang terbuka. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, katanya lagi. Jadi aku defensif. Aku marah. Aku egois. Kata terakhir itu keluar dengan susah payah. Ana merasakan sesuatu bergetar dalam dadanya. Ia sudah lama menunggu pengakuan ini, bukan untuk menang, tapi untuk mengerti. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanyanya pelan.
Karena aku takut terlihat lemah, jawab Rian. Aku pikir kalau aku kendalikan situasi, kalau aku batalkan tiketmu, kalau aku ambil keputusan duluan, aku tidak akan merasa ditinggalkan. Ana menutup koper perlahan, lalu duduk di kursi menghadapnya. Kamu tidak kehilangan aku karena aku berhasil, katanya lembut namun tegas. Kamu hampir kehilangan aku karena kamu memilih mengontrol daripada jujur. Rian menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri. Sore itu, Bu Ratna dan Pak Hendra kembali datang. Kali ini atas inisiatif Pak Hendra sendiri. Ia ingin memastikan semuanya tidak berakhir dengan kebisuan. Ruang tamu terasa lebih sunyi dibanding pertemuan sebelumnya. Tidak ada nada tinggi, hanya ketegangan yang menunggu arah. Kami dengar kamu sudah benar-benar menerima promosi itu, kata Bu Ratna. Suaranya kembali mengeras meski tidak setajam dulu. Kamu tetap pergi, walau keadaan seperti ini. Saya tetap pergi, jawab Ana tanpa ragu. Lihat, kan? Bu Ratna menoleh pada Rian. Dia memang lebih pilih karir. Bu, sela Pak Hendra pelan, sesuatu yang jarang ia lakukan ketika istrinya mulai menyudutkan. Sudah cukup. Bu Ratna menatap suaminya. Kaget. Selama ini kita terlalu mudah menyalahkan. Lanjut Pak Hendra. Suaranya berat namun mantap. Rian membuat kesalahan. Kita tahu itu. Jangan lagi memutarbalikkan seolah semua ini hanya karena Ana ambisius. Wajah Bu Ratna menegang. Saya hanya ingin rumah tangga anak saya utuh. Utuh tidak berarti diam, jawab Pak Hendra. Dan tidak berarti menahan seseorang agar tidak tumbuh. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Ana merasakan campuran lega dan sedih. Lega karena untuk pertama kalinya, ada suara yang tidak menyudutkannya. Sedih karena semua ini harus sampai sejauh ini untuk membuat kebenaran terdengar. Rian duduk di sofa. Kedua tangannya saling menggenggam. Ia tidak lagi mencoba memimpin percakapan. Aku sudah bilang pada Ana, katanya akhirnya, menatap orang tuanya. Aku merasa rendah diri. Aku salah cara. Bu Ratna memandang anaknya dengan wajah yang tak lagi penuh keyakinan. Jadi sekarang kamu biarkan istrimu pergi begitu saja? Aku tidak membiarkannya, jawab Rian pelan. Dia memilih. Dan mungkin, aku harus belajar menerima. Ana menatap Rian. Itu bukan persetujuan penuh. Tapi itu bukan lagi penolakan mentah-mentah. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang selama ini menjadi saksi perdebatan dan tuduhan. Saya tidak pergi untuk meninggalkan siapapun, katanya, suaranya tenang dan jelas. Saya pergi karena ini kesempatan yang sudah saya perjuangkan lama. Ia menatap Bu Ratna langsung. Saya bukan ingin membuktikan bahwa saya lebih tinggi. Saya hanya tidak mau lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa aman. Lalu ia menoleh pada Rian. Aku menerima promosi itu. Aku akan pindah sementara. Dengan atau tanpa dukunganmu. Kalimat itu tidak diucapkan dengan ancaman. Tidak ada getar emosi yang meledak. Hanya garis yang digambar dengan tegas. Bu Ratna membuka mulut, tapi Pak Hendra menepuk ringan tangannya, seolah meminta istrinya berhenti. Untuk pertama kalinya, ia memilih tidak memperkeruh. Rian menatap Ana lama. Ada kesedihan di sana, tapi juga sesuatu yang baru, kesadaran bahwa ia tidak lagi bisa mengendalikan keputusan itu. Aku tidak bisa janji langsung berubah, katanya pelan. Tapi aku tidak akan menghalangimu lagi. Itu bukan dukungan penuh. Namun itu bukan sabotase. Ana mengangguk kecil. Di dalam dirinya, ia merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Ada takut, ada lega, ada kehilangan. Namun yang paling kuat adalah rasa berdiri tegak. Keputusan ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa lebih tinggi. Ini tentang batas. Malam semakin larut ketika orang tua Rian pamit pulang. Rumah kembali sunyi. Ana berdiri di depan koper yang sudah hampir penuh. Tiket keberangkatan kali ini tersimpan di email pribadinya,
dengan sandi yang hanya ia tahu. Ia memegang ponselnya, membuka aplikasi pesan, lalu mengetik satu kalimat kepada Pak Dimas. Saya siap mengikuti jadwal keberangkatan yang ditentukan. Mohon kirim detail finalnya. Pesan terkirim. Ia menatap Rian yang berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi tuduhan. Hanya dua orang yang menyadari bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak cukup. Ana menarik napas panjang. Langkah ini bukan ancaman. Ini batas. Dan batas itu kini benar-benar telah ia tegakkan. Pintu rumah itu tertutup lebih keras dari biasanya malam itu. Setelah Ana menyatakan bahwa ia menerima promosi dan akan pindah sementara, dengan atau tanpa dukungan suaminya, ruangan itu sempat sunyi seperti ruang sidang yang baru saja menjatuhkan vonis. Wajah Rian kehilangan warna. Bu Ratna berdiri dengan dada naik turun, seolah masih ingin menyerang, tapi kata-katanya tertahan oleh sorot mata suaminya. Pak Hendra tidak lagi diam seperti biasanya. Ia berdiri di antara mereka, bukan untuk membela siapapun, melainkan untuk mencegah kehancuran yang lebih dalam. Kini, beberapa jam setelah semuanya bubar, Ana berdiri di kamar mereka yang setengah gelap. Koper terbuka di atas ranjang. Bukan karena ia hendak pergi malam itu juga, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia ingin memastikan bahwa ia benar-benar siap. Bukan siap meninggalkan rumah, tapi siap meninggalkan rasa kecil yang selama ini ia pelihara. Di ruang tamu, suara televisi menyala tanpa ditonton. Rian duduk di sofa, tangan terkulai. Ia tidak lagi marah, tidak lagi defensif. Wajahnya seperti seseorang yang baru menyadari bahwa selama ini ia berperang melawan bayangan dirinya sendiri. Ketika Ana keluar dari kamar, langkahnya tenang. Ana, suara Rian serak. Ia tidak menoleh tajam seperti biasanya. Ia berhenti, memberi ruang. Aku tidak ingin kamu pergi, lanjut Rian, kali ini tanpa nada menyalahkan. Ana menghela napas pelan. Aku tidak pergi untuk meninggalkan keluarga. Aku pergi untuk menyelamatkan diriku. Kalimat itu tidak lagi bergetar. Tidak lagi terdengar seperti pembelaan. Itu pernyataan. Rian menunduk. Aku tahu aku salah. Sejak usahaku gagal, aku merasa tidak berguna. Setiap kali kamu sukses, aku merasa makin kecil. Dan aku membencinya. Bukan kamu. Diriku sendiri. Pengakuan itu datang terlambat. Tapi bukan tanpa arti. Ana duduk di kursi seberangnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menyelamatkan harga diri suaminya dengan mengorbankan miliknya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Tanyanya pelan. Bukan saat uangku dipakai diam-diam. Bukan saat tiketku dibatalkan. Tapi saat kamu membiarkan aku terlihat seperti perempuan egois di depan orang tuamu. Rian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku pengecut. Ana tidak membantah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pintu kamar tamu terbuka. Pak Hendra keluar dengan langkah pelan. Ia mendekat, berdiri tidak jauh dari mereka. Rian, katanya tegas namun tidak keras. Istrimu tidak pernah merendahkanmu. Kamu yang merendahkan dirimu sendiri, lalu menyalahkan dia. Bu Ratna muncul di belakangnya. Wajahnya masih keras, tetapi ada kelelahan yang jelas. Jadi sekarang semua salah saya, sindirnya. Pak Hendra menoleh. Bukan. Tapi kamu juga harus berhenti menganggap anakmu selalu korban. Ana berdiri. Ia tidak ingin perdebatan itu berulang. Tidak malam ini. Saya tidak butuh siapapun mengakui kesalahan, katanya, menatap Bu Ratna dengan tenang. Saya hanya butuh dihormati. Bu Ratna membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, tidak ada tudingan. Rian bangkit dan berdiri di hadapan istrinya. Kalau kamu tetap pergi, apa itu berarti semuanya selesai? Pertanyaan itu menggantung. Ana menatapnya lama. Ia mencari sisa-sisa lelaki yang dulu ia pilih. Bukan karena harta, bukan karena ambisi,
tetapi karena keyakinan bahwa mereka bisa tumbuh bersama. Aku akan tetap berangkat, jawabnya. Tapi bukan untuk mengakhiri pernikahan ini. Aku akan memberi kita jarak. Kalau kamu mau memperbaiki diri, kita bertemu lagi sebagai dua orang dewasa, bukan sebagai beban satu sama lain. Itu bukan ancaman. Itu batas. Rian mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku akan cari bantuan. Aku tidak mau jadi lelaki yang terus menyalahkan istri sendiri karena rasa rendah dirinya. Pak Hendra menepuk bahu anaknya. Bu Ratna terdiam. Wajahnya tidak lagi pucat oleh ketakutan kehilangan uang, melainkan oleh kesadaran bahwa kendali yang selama ini ia genggam mungkin memang bukan haknya. Malam itu tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada janji manis yang berlebihan. Hanya kejujuran yang akhirnya berdiri tanpa topeng. 3 hari kemudian, Ana berdiri di bandara. Kali ini, tiketnya tidak dibatalkan. Rian yang mengantarnya. Tidak ada senyum lebar. Tapi ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Aku tidak bisa menjanjikan berubah dalam seminggu, katanya sebelum Ana masuk ke area keberangkatan. Tapi aku berjanji untuk tidak lagi menyalahkanmu atas kegagalanku. Ana menatapnya. Di matanya tidak ada dendam. Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun. Aku tidak butuh permintaan maaf yang panjang, jawabnya. Aku butuh pasangan yang mau tumbuh. Rian mengangguk. Mereka tidak berpelukan lama. Tidak perlu. Ada sesuatu yang lebih kuat dari itu. Keputusan untuk berhenti menjadi musuh satu sama lain. Saat Ana melangkah melewati pemeriksaan tiket, dadanya tidak sesak seperti dulu. Ia tidak mendapatkan semua yang ia harapkan. Tidak ada pengakuan penuh dari Bu Ratna. Tidak ada jaminan bahwa pernikahannya akan baik-baik saja. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Keberanian untuk tidak lagi merasa kecil. Pesawat yang akan membawanya ke kota baru sudah bersiap. Di ruang tunggu, ia duduk dengan tenang. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rian. Terima kasih karena tidak menyerah pada dirimu sendiri. Aku akan berjuang supaya pantas berdiri di sampingmu. Ana tersenyum kecil. Bukan karena kata-kata itu sempurna. Tapi karena untuk pertama kalinya, perjuangan itu bukan hanya miliknya. Ketika namanya dipanggil untuk naik pesawat, ia berdiri tanpa ragu. Ia melangkah ke arah hidup barunya, tanpa dendam, tanpa takut, dan tanpa perlu pembuktian lagi. Pernikahannya belum sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, ia tahu, ia tidak lagi menjadi dompet berjalan. Ia adalah perempuan yang memilih dirinya sendiri. Dan dari situlah, segalanya benar-benar dimulai. Kadang cinta tidak perlu diperjuangkan dengan bertahan, tapi dengan berani berdiri sejajar. Kalau kamu menikmati perjalanan emosi Ana dari awal sampai akhir, jangan lupa like dan tulis di kolom komentar. Kamu membaca dari daerah mana?